Episode 431 Merpati mengambil alih sarang burung murai. Saudara Wang, batu giok ini berisi informasi tentang wilayah kekuasaan Liu Mei. Saya tahu senior punya alasannya sendiri untuk ini, jadi apakah Anda melihatnya atau tidak, itu terserah Anda. Zhou Wutai pergi dengan sebotol anggur yang setengah penuh dan meninggalkan batu gioknya. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia memindai batu giok itu dengan inderanya. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin suram. Dao Liu Mei. Domain 1000 perubahan yang kejam. Tersembunyi di bawah ribuan emosi yang berbeda adalah hati yang kejam. Saya sudah menyadarinya saat itu, tetapi jika Liu Mei terus mengganggu saya punya cara untuk menghadapinya. Wang Lin menghancurkan batu giok itu dengan jarinya. Dia berdiri, masuk ke susunan transfer kuno, mengaktifkannya, dan menghilang. Negara Chu adalah negara yang paling dekat dengan klan abadi yang terbengkalai. Tentu saja ada banyak anggota klan abadi yang terbuang di sini. Sekte Langit Awan Chu telah lama jatuh ke tangan klan abadi yang terbengkalai. Itu terjadi pada saat mereka muncul. Semua kultivator memiliki tato yang tercetak di tubuh mereka. Manusia beruntung dan tidak terlalu terpengaruh. Hanya beberapa desa yang terlalu dekat dengan klan abadi yang terbengkalai yang terkena kecelakaan selama pertempuran. Selain mengambil anak-anak yang bisa berkultivasi, klan abadi yang terbengkalai tidak membunuh manusia. Pada hari ini, Wang Lin keluar dari barisan transfer di sisi barat Chu. Langit di atas Chu redup. Meski saat itu siang hari, cahayanya seolah terserap seluruhnya oleh awan hitam. Dilihat dari kejauhan, tidak ada bedanya dengan malam hari. Yang benar-benar menarik perhatian adalah tanaman yang tumbuh dari makam abadi yang menembus langit. Melihatnya dari dekat, itu sangat mengejutkan dan membuat orang merasa sangat kecil. Anggota klan abadi yang terbengkalai terlihat terbang melintasi langit dengan para kultivator mengikuti mereka. Semua kultivator memiliki tato di tubuh mereka dan mata mereka redup. Selain semua ini, ada banyak tanaman misterius yang tumbuh di seluruh Chu. Tanaman ini berpindah-pindah dengan cara yang menyeramkan dan tumbuh dengan pesat. Chu telah banyak berubah sejak Wang Lin pergi. Aktivasi susunan transfer menarik perhatian klan abadi yang terbengkalai. Hampir pada saat Wang Lin muncul, sejumlah besar awan hitam menutup dari langit. Ada 7 atau 8 dukun di dalam awan hitam. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka mulai mengaktifkan kekuatan tato mereka untuk menyerang. Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah dukun sebelum menggerakkan tubuhnya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di desa tempat Zhou Ru dilahirkan. Tempat ini benar-benar terpencil dan salah satu tanaman aneh tumbuh di sini. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Wang Lin menghela nafas saat dia pergi. Wang Lin tidak pergi ke Sekte Langit Awan karena dia bukan orang suci. Jika dia pergi dan menghapus tato para kultivator di sana, itu bukanlah hal yang baik. Itu kemungkinan besar akan mengundang kemarahan klan abadi yang terbengkalai. Wang Lin melihat banyak anggota klan abadi yang terbengkalai saat dia terbang melewati Chu. Namun, sebagian besar berada pada tahap 4 daun dan sangat sedikit yang berada pada tahap 5 daun. Wang Lin awalnya ingin meninggalkan tempat ini untuk pergi ke medan pertempuran asing untuk mengumpulkan jiwa-jiwa pengembara, tetapi pada saat ini, hatinya bergetar. Saat ini mayoritas anggota klan abadi yang terbuang terkonsentrasi di benua Suzaku. Saya khawatir tidak banyak yang tersisa di sini. Terakhir kali saya ke sana, saya hanya sampai lapisan ketiga. Klan abadi yang terbengkalai ini pasti punya banyak simpanan dari puluhan ribu tahun terakhir ini. Karena saya akan meninggalkan planet ini, saya harus memeriksanya untuk mempersiapkan masa depan. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba berbalik menuju makam abadi. Dia terbang sangat cepat dan dalam sekejap mata dia tiba di atas lubang menuju makam abadi. Aura tanaman itu bahkan lebih kuat jika dilihat dari dekat. Itu sangat besar sehingga menutupi seluruh pintu masuk ke makam abadi. Wang Lin tampak seperti semut yang tidak penting ketika dia berdiri di samping tanaman ini. Dia tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia melihat tanaman raksasa itu. Lalu dia melambaikan tangan kanannya lalu menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, cahaya hantu datang dari tanaman itu dan dukun berdaun 5 muncul dari dalamnya. Dia berubah menjadi awan hitam dan terbang ke kejauhan. Setelah dia pergi, Wang Lin muncul kembali. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke tanaman itu. Sinar energi spiritual melesat ke arah tanaman raksasa itu. Saat energi spiritual menyentuh tanaman itu runtuh menjadi bintik emas. Menarik. Wang Lin mencibir sambil menamparkan tasnya dan mengeluarkan ukiran kayu. Dia memegangnya di tangannya dan berbisik, bertobat.
Ukiran kayu itu langsung bergetar saat mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau dengan cepat terbentuk dan tak lama kemudian berubah menjadi avatar yang tampak seperti Wang Lin. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh para kultivator transformasi jiwa. Mantra ini membuat avatar dari suatu objek. Saat avatar itu muncul, ia langsung menyerbu ke arah tanaman raksasa yang menutupi lubang tersebut. Wang Lin dengan tenang melihat ke arah avatar itu dan saat avatar itu mendekati tanaman, beberapa tato hitam di dahan mulai muncul. Tato tersebut berkelebat satu kali dan langsung berubah menjadi benang hitam yang menembus tubuh avatar tersebut. Mata avatar itu meredup saat ia kembali menjadi ukiran kayu dan jatuh ke tanah. Mata Wang Lin berbinar. Dia berpikir bahwa tidak heran klan abadi yang terbengkalai telah pergi. Karena mereka memiliki tanaman misterius yang melindungi markas mereka, tidak ada orang normal yang bisa masuk dengan mudah. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menamparkan tasnya dan bendera jiwa emas muncul. Ini bukanlah bendera 1 miliar jiwa, melainkan bendera dengan binatang kilin sebagai jiwa utamanya. Wang Lin memiliki total bendera 3 jiwa. Salah satunya adalah bendera 1 miliar jiwa-jiwa, yang lainnya adalah bendera 1000 jiwa-jiwa dengan kilin, dan yang terakhir adalah bendera 1000 jiwa-jiwa biasa yang dibuatnya. Dia mengibarkan bendera jiwanya dan sebuah fragmen jiwa formasi inti terbang keluar. Fragmen formasi inti kemudian terbang menuju tanaman raksasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap pecahan jiwa. Namun, pecahan jiwa berhasil menembus tanaman tanpa hambatan apapun. Bahkan hingga saat ini, belum ada tato yang muncul di tanaman tersebut. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengeluarkan beberapa fragmen jiwa lagi untuk diuji dan semuanya masuk tanpa masalah. Menarik. Ini memotong energi spiritual dan ukiran tetapi dengan bebas memungkinkan jiwa untuk melakukan perjalanan. Tanaman ini sangat menarik. Wang Lin mengibarkan bendera jiwa dan kemudian lebih dari 200 fragmen jiwa bersama dengan jiwa kilin keluar. Dengan pemikiran, semua fragmen jiwa berkumpul di sekitar Wang Lin untuk membentuk armor fragmen jiwa. Fragmen jiwa kilin membentuk tato kilin di wajahnya yang mengeluarkan cahaya keemasan. Wang Lin kemudian menyerang pabrik besar itu tanpa ragu-ragu. Kali ini dia bisa merasakan sensasi dingin menyapu tubuhnya saat dia melewati tanaman dan masuk ke dalam. Itu adalah dunia yang cerah dan berkilau di dalam tanaman. Ada gas hitam keluar dari makam abadi. Gas ini diserap oleh tanaman. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin mendongak dan menemukan bahwa semakin tinggi tanaman yang dilihatnya, semakin banyak cahaya keemasan yang ada. Hal ini berlanjut selamanya dan Wang Lin tidak dapat melihat puncaknya. Dia hanya bisa melihat struktur mirip gua di cabang-cabang tanaman ini. Ketika dia melihat ke bawah, Wang Lin melihat lubang yang dia kenal. Saat itu gelap gulita dan dia hanya bisa melihat gas hitam yang naik dari bawah. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyelaminya. Angin bersiul di telinganya saat dia menyerbu ke dalam lubang. Begitu dia mendarat di lapisan pertama, tubuhnya menghilang tanpa bekas. Memasuki tahap awal transformasi jiwa membuat indera ilahi dan jangkauan teleportasi Wang Lin semakin luas. Dengan satu teleportasi, dia sampai di pintu masuk lapisan kedua. Dia memindai seluruh lapisan pertama dan hanya menemukan beberapa dukun yang semuanya hanya berada di sekitar tahap 3 daun. Wang Lin tidak berhenti saat dia langsung masuk ke lapisan kedua. Kemudian dengan teleportasi lain, dia tiba di lapisan ketiga di mana dia telah menunggu bersama tetua paviliun pemurnian harta karun agar buah reinkarnasi tumbuh. Tempat ini benar-benar kosong kecuali lubang besar tempat pohon reinkarnasi dulu tumbuh. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin menghilang sekali lagi. Kali ini dia muncul kembali di luar pintu masuk lapisan keempat. Ketika dia muncul di sini, ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan cepat menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, dia melihat wajah raksasa mendekat ke pintu masuk lapisan keempat. Ketika mendekat, ia berubah menjadi dukun berdaun 6. Orang ini berusia paruh baya dan sebagian besar tubuhnya dipenuhi tato. Di belakangnya ada lebih dari selusin kultivator dengan mata redup. Dukun berdaun 6 itu melompat ke pintu masuk dan para kultivator di belakangnya segera mengikutinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia diam-diam mengikuti di belakang para kultivator ini dan memasuki lapisan keempat. Lapisan keempat memiliki lebih banyak cahaya dibandingkan lapisan sebelumnya. Dukun berdaun 6 itu kembali menjadi wajah raksasa, meraih semua kultivator, dan terbang ke kejauhan. Wang Lin juga ditangkap bersama mereka. Berkat tingkat kultivasi Wang Lin, dukun 6 daun tidak memperhatikan apapun. Dukun berdaun 6 itu bergerak sangat cepat, jadi setelah 1 dupa waktu berlalu, mereka sampai di tengah lapisan keempat.
Ada pohon reinkarnasi setebal 1 orang dan tinggi 30 kaki di sini. Namun, pohon ini agak aneh. Alih-alih ranting, yang ada hanyalah cahaya melingkar yang melayang di atas pohon. Di dalam cahaya itu ada seorang lelaki tua telanjang bulat dengan lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Tubuhnya dipenuhi tato dan tanaman berdaun 8 perlahan muncul di dahinya. Di saat yang sama, ada tato yang mengeluarkan aura kuno melayang di atas kepalanya. Tato ini sangat rumit. Sekali melihatnya akan membuatmu pusing. Di bawah pohon itu berdiri lebih dari selusin dukun berdaun 6. Tak satu pun dari mereka berbicara dan di belakang mereka masing-masing berdiri lebih dari 10 kultivator. Episode 432 Tengkorak Tato Leluhur. Setelah dukun 6 daun yang diam-diam diikuti Wang Lin tiba, dia kembali menjadi seseorang, dan pada saat itu, Wang Lin menyembunyikan dirinya. Dengan kultivasinya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mendeteksinya. Hanya dukun berdaun 8 di pohon yang cukup kuat untuk mendeteksi Wang Lin. Wang Lin dapat melihat sekilas bahwa dukun berdaun 8 itu terluka parah dan sangat lemah. Tepat pada saat ini, semua dukun di sekitar pohon reinkarnasi duduk dalam posisi lotus dan mulai melafalkan mantra yang rumit. Segera, tato mulai muncul di depan setiap dukun dan melayang di depan mereka. Pada saat ini, para kultivator di belakang dukun semuanya berjalan ke kaki pohon reinkarnasi dan duduk. Ada hampir 100 kultivator yang memenuhi area tersebut. Wang Lin tahu bahwa semua kultivator ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat mirip. Semuanya berada pada tahap formasi inti. Saat sekitar 100 kultivator itu duduk, semua dukun berdaun 6 itu mengaum. Raungannya keras dan aneh dan menyebabkan semua tato mengarah ke pohon reinkarnasi. Dalam sekejap mata, tato itu menghilang ke dalam pohon reinkarnasi. Namun, pohon reinkarnasi segera bergetar dan helaian cabang lunak mulai tumbuh darinya. Cabang-cabangnya bergerak seperti ular seiring pertumbuhannya dan segera mulai melilit para kultivator. Dalam sekejap mata, hampir seluruh kultivator terbungkus dahan dan terseret ke udara. Adegan ini sangat aneh bagi Wang Lin. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari pohon reinkarnasi ini dan melilit para kultivator. Dengan pergerakan dahannya, pohon reinkarnasi ini hampir tampak hidup. Dia sedang menyembuhkan. Mata Wang Lin berbinar. Tato yang tak terhitung jumlahnya muncul dan setelah kilatan cahaya, seluruh tubuh kultivator mulai gemetar. Semua nutrisi dari tubuh mereka habis dengan cepat. Pada saat yang sama, seluruh energi spiritual mengalir dari tubuh mereka ke dahan pohon seperti kuda liar yang tidak dapat dikendalikan. Setelah nutrisi dan energi spiritual diserap oleh pohon, entah bagaimana mereka diubah menjadi energi misterius yang dapat digunakan oleh dukun berdaun 8 untuk menyembuhkan. Luka di dada orang ini perlahan menutup dan auranya juga berangsur pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia tiba-tiba bergerak. Dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi oleh dukun berdaun 6, Wang Lin menyerbu dan muncul di samping dukun berdaun 8. Kecepatannya secepat kilat. Saat dia muncul, telapak tangannya menghantam cahaya yang mengelilingi dukun berdaun 8. Tangan kanan Wang Lin mengeluarkan cahaya putih susu. Ini berarti dia menggunakan energi spiritual surgawi. Pilihannya adalah bertindak atau tidak bertindak, dan jika dia bertindak, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh musuh dalam satu serangan. Dukun berdaun 8 di dalam cahaya putih membuka matanya yang dipenuhi teror. Telapak tangan Wang Lin mendarat di atas cahaya putih dan kemudian suara yang mengguncang bumi memenuhi lapisan keempat. Dampak yang kuat menyebabkan gelombang-gelombang kejut menyebar, menjatuhkan dukun berdaun 6 di sekitarnya mundur lebih dari 1000 kaki. Masing-masing dari mereka batuk darah, dan tato di tubuh mereka menjadi tidak stabil. Satu kesalahan langkah berarti kematian mereka. Salah satu dari dukun berdaun 6 berteriak, setelah batuk darah, kultivator transformasi jiwa. Saat orang itu berteriak, semua dukun 6 daun lainnya gemetar dan kemudian mulai melarikan diri. Jika sebelum Wang Lin mencapai tahap transformasi jiwa, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penghancur seperti itu tanpa menggunakan harta karun. Kekuatan telapak tangan tadi sama kuatnya dengan pukulan dari tubuh aslinya yang merupakan dewa kuno bintang 3. Itu karena telapak tangan itu mengandung energi spiritual surgawi. Alasan para kultivator transformasi jiwa kuat dan akan mendapat rasa hormat di planet kultivasi manapun adalah karena adanya energi spiritual surgawi. Cahaya di sekitar dukun berdaun 8 itu pecah, menyebabkan lelaki tua itu gemetar dan batuk darah. Kemudian tato kuno di atas kepalanya dengan cepat turun untuk memblokir energi spiritual surgawi.
Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dari tato itu, menyebabkan telapak tangan Wang Lin melambat selama sepersekian detik. Dengan jeda ini, dukun berdaun 8 mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat mundur. Dia bergerak secepat meteor untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menekan pohon reinkarnasi. Energi spiritual surgawi melonjak ke dalam pohon reinkarnasi dan mengikuti serangkaian suara berderak dan letupan, seluruh pohon reinkarnasi hancur berkeping-keping. Cabang-cabang yang menjulur dari pohon semuanya hancur dan sekitar 100 kultivator semuanya tumbang. Saat mereka mendarat, mata mereka menjadi jernih dan kebingungan mereka hilang. Tinggalkan tempat ini. Wang Lin mengucapkan satu kalimat ini saat dia menyerang dukun berdaun 8. Dia menamparkan tas pegangannya dan binatang nyamuk itu muncul. Nyamuk itu sudah lama bersama Wang Lin dan sudah lama memperoleh kecerdasan. Tanpa Wang Lin perlu memberi perintah, nyamuk itu tahu apa yang diinginkan tuannya. Setelah muncul, binatang nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi sinar cahaya hitam saat mengejar salah satu dukun berdaun 6 yang melarikan diri. Belalainya yang besar kemudian ditusukkan ke kepala dukun berdaun 6 itu. Dukun berdaun 6 itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat isi perutnya disedot hingga kering hingga ia hanya tinggal sekantong tulang dan mati. Setelah membunuh satu, nyamuk membuang mayat yang sudah kering dan menyerang yang berikutnya. Dengan kecepatannya, tidak peduli seberapa cepat dukun berdaun 6 itu berlari, mereka tidak lebih cepat dari nyamuk. Para kultivator formasi inti yang selamat bangkit. Salah satu dari mereka segera mengenali Wang Lin dan berteriak kegirangan, "Pendiri!" Wang Lin berbalik untuk melihat orang yang memanggilnya pendiri. Orang ini tampak asing dan dia tidak bertanya sambil mengejar dukun berdaun 8. Meskipun semua ini terdengar seperti terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, semuanya terjadi dalam beberapa detik. Wang Lin terbang seperti kilat. Di hadapannya, wajah dukun berdaun 8 itu pucat saat dia mengatupkan giginya dan mencoba melarikan diri. Dia awalnya adalah dukun berdaun 8 di bawah leluhur kelima. Bahkan di dalam klan abadi yang terbengkalai, dia memiliki posisi yang sangat tinggi. Selama perang ini, banyak kultivator yang mati di tangannya. 1 bulan yang lalu, dia terluka parah oleh kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Setelah hampir sekarat, dia dikirim kembali ke sini untuk pulih. Namun, dia tidak menyangka seorang kultivator transformasi jiwa akan muncul saat dia dalam masa pemulihan. Selama aku bisa kabur ke lantai 11, aku akan selamat. Nenek moyang ketiga dilukai oleh Zhu Zi saat melindungi roh leluhur. Selama saya bisa mencapai lantai 11, leluhur ketiga pasti akan menyelamatkan saya. Dukun berdaun 8 mengatupkan giginya dan menyerbu menuju pintu masuk lapisan kelima. Wang Lin mengejar pria tua itu dari dekat. Matanya menjadi dingin saat dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menuangkan energi spiritual surgawi ke dalam pedang surgawi. Wang Lin berbisik, "Terima kematianmu." Lalu dia mengangkat tangan kanannya, pedang surgawi itu mulai bersinar putih, dan dia menebasnya. Ada cahaya terang yang sepertinya menerangi seluruh lapisan keempat saat energi pedang dari pedang surgawi ditembakkan. Ekspresi dukun berdaun 8 berubah drastis. Tanpa menoleh ke belakang, dia bisa merasakan aura kuat di belakangnya yang membuat rambutnya berdiri. Jika dia tidak terluka, dia bisa mengatasinya, tapi saat ini dia terluka parah dan hampir tidak punya tenaga tersisa. Orang tua itu mengeluarkan raungan pahit saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi kegilaan. Dia melihat energi pedang yang masuk dan memukul dahinya dengan telapak tangannya saat dia berteriak, "Tato leluhur." Tato yang melayang di atasnya saat dia sedang menyembuhkan dan membantu memblokir telapak tangan Wang Lin muncul. Tato ini sangat rumit dan dipenuhi aura kuno. Mata Wang Lin terasa dingin saat dia berhenti 1000 kaki jauhnya. Saat dia berhenti, energi pedang bertabrakan dengan tato itu. Ledakan. Ledakan keras menciptakan gelombang kejut setinggi 30 kaki yang dengan cepat menyebar dan mencukur 3 inci dari tanah. Suara berderak datang dari tato itu dan kemudian pecah. Mata dukun berdaun 8 perlahan meredup dan nyawanya dengan cepat menghilang. Banyak darah keluar dari luka di dada lelaki tua itu. Meskipun matanya redup, dia menatap Wang Lin dengan tatapan kejam dan bertanya, "Siapa kamu?" "Aku tidak akan memberitahumu siapa aku." Wang Lin bergerak maju dan muncul di samping lelaki tua itu. Tangannya membentuk segel dan dia membatasi dirinya. Kemudian dia mengayunkan pedang surgawi dan kepala lelaki tua itu terlepas dari tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu terjatuh ke tanah. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke kepala.
Setelah beberapa saat dia mengerutkan kening dan bergumam, tidak ada jiwa. Pada saat dia memenggal kepala lelaki tua itu, dia mengaktifkan teknik sekte pemurnian jiwa yang dapat memastikan jiwa tetap berada di dalam tengkorak dan tidak menghilang. Dia merenung sedikit sambil melihat tengkorak itu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan api hantu mengelilingi tengkorak itu. Dengan beberapa suara mendesis, kepala lelaki tua itu dengan cepat menjadi halus. Namun, tengkorak orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh di bawah nyala api tersebut. Tampaknya ada simbol hitam rusak yang terukir di tengkoraknya. Simbol ini sama persis dengan tato leluhur yang baru saja digunakan lelaki tua itu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin meletakkan tengkorak itu di dalam tas pegangannya dan terbang. Saat dia terbang, dia bisa mendengar dentuman sonik semakin dekat dengannya. Binatang nyamuk itu segera terlihat. Mulutnya berlumuran darah dan matanya bersinar karena kenikmatan. Setelah menyingkirkan binatang nyamuk itu, Wang Lin memeriksa lapisan keempat lagi. Setelah tidak menemukan lagi pohon reinkarnasi, dia memasuki lapisan kelima. Episode 433 nenek moyang ketiga adalah dia. Lapisan kelima lebih besar dari lapisan keempat dan tidak terlalu tandus. Ada tanaman mirip ganggang seperti yang dia lihat di Chu tumbuh di sini. Dilihat dari atas, ada banyak sekali tanaman hijau ini. Daun tanaman ini bergerak dalam pola yang misterius. Jika dilihat terlalu lama, tubuhnya akan bergerak mengikuti dedaunan. Pada lapisan kelima, Wang Lin memperhatikan 3 pohon reinkarnasi, dan di atas masing-masing pohon duduk seorang dukun berdaun 8. Semua luka mereka sangat parah dan mereka berada di ambang kematian. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia berteleportasi ke salah satu dari mereka. Namun, saat dia muncul di samping pohon reinkarnasi, ekspresinya berubah dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1000 kaki jauhnya. Tumbuhan mirip ganggang mulai bergerak saat dia muncul dan kemudian bertabrakan satu sama lain di tempat Wang Lin sebelumnya berada. Tak lama kemudian, semua tumbuhan alga di lapisan kelima berkumpul membentuk sosok manusia. Sosok-sosok ini seluruhnya terbuat dari tumbuhan alga dan mengeluarkan aura aneh. Anggota tubuh bagian bawah mereka dihubungkan dengan tumbuhan alga di tanah dan juga bergerak dengan cara misterius yang sama. Dalam sekejap mata, tak terhitung banyaknya makhluk aneh ini muncul di sekitar Wang Lin. Orang asing, tinggalkan tempat ini. Suara tanpa gender keluar dari mulut tanaman ini dan bergema di seluruh lapisan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setiap makhluk hidup ini memiliki kultivasi seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan makhluk hidup ini, jadi dia melambaikan tangannya dan bendera 1 miliar jiwa muncul di genggamannya. Wang Lin dengan lembut berkata, jiwa, berpencar. Jiwa-jiwa itu tiba-tiba keluar satu persatu dan mengelilingi bendera jiwa. Ada lebih dari 600 juta fragmen jiwa dan 26 jiwa utama, termasuk jiwa dutian, dalam bendera 1 miliar jiwa. Fragmen-fragmen jiwa ini tidak dapat membentuk seorang kultivator ascendan tahap akhir ketika digabungkan bersama atau bahkan seorang kultivator ascendan tahap pertengahan. Namun, mereka masih bisa bergabung untuk menciptakan kultivator ascendan tahap awal. Wang Lin tahu bahwa dia harus bertindak cepat selama perjalanan ini dan tidak membuang waktu, jadi dia segera mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Wang Lin berteriak, Fuse. 500 juta fragmen jiwa dan lebih dari selusin jiwa primer menyatu untuk menciptakan fragmen jiwa ascendan yang kuat. Saat jiwa muncul, seluruh lapisan kelima bergetar. Fragmen jiwa yang tersisa dan jiwa utama berputar di sekitar Wang Lin sambil mengeluarkan ratapan hantu. Wang Lin tahu bahwa jiwa ascendan ini tidak bisa bertahan terlalu lama, jadi dia berteriak, bunuh. Mata kultivator ascendan tahap awal bersinar dan dia melambaikan tangannya. Saat ini, semua tumbuhan mirip alga di lapisan kelima hancur. Wang Lin tidak berhenti. Dia menyerbu ke arah pohon reinkarnasi dan menunjuk ke sana. Semua pecahan jiwa di sekelilingnya menyerang untuk melahap pohon reinkarnasi. Pohon reinkarnasi segera roboh dan dukun berdaun 8 di atasnya batuk seteguk darah dan mati. Proses ini berlanjut saat Wang Lin memimpin jiwa ascendan bersama dengan bendera 1 miliar jiwa dan menyapu lapisan kelima. 2 dukun berdaun 8 yang tersisa yang sedang menyembuhkan juga dibunuh olehnya, tubuh mereka dimurnikan, dan dia menyingkirkan tengkorak mereka. Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap klan abadi yang terbengkalai. Dia dengan cepat terbang ke lapisan ke-6, dan di sana dia seperti iblis yang membunuh anggota klan abadi yang dia lihat. Sasarannya adalah pohon reinkarnasi. Pada lapisan ke-6 ada 3 pohon reinkarnasi.
Berkat kekuatan jiwa Ascendan tahap awal, 3 orang yang menyembuhkan di lapisan ke-6 juga mati. Wang Lin menerobos lapisan ke-7, lapisan 8. Langsung ke lapisan ke-10. Di lapisan ke-10, jiwa Ascendan runtuh menjadi pecahan jiwa yang lemah. Mereka kembali ke bendera jiwa dan tidak bisa dipanggil lagi. Bendera 1 miliar jiwa disingkirkan oleh Wang Lin. Sepanjang jalan, dia mempelajari bendera jiwa. Meskipun jiwa Ascendan sangat kuat, durasinya terlalu pendek dan masih ada perbedaan kekuatan dibandingkan dengan kultivator Ascendan sejati. Selain itu, kerusakan pada fragmen jiwa sangat besar setiap kali digunakan. Inilah sebabnya Dutian hanya memanggilnya untuk menakut-nakuti orang dan bukan untuk melawannya. Sepanjang perjalanan, termasuk yang dia bunuh sebelumnya, Wang Lin membunuh total 19 dukun berdaun 8. Semuanya sudah terluka parah dan meninggal tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Semua lapisan selanjutnya memiliki tanaman misterius yang bertindak sebagai penjaga seperti yang dilakukan lapisan ke-6. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa Ascendan, dia akan terhenti di lapisan ke-6. Bahkan klan abadi yang terbengkalai tidak akan mengharapkan seorang kultivator Ascendan untuk membunuh saat masuk ke rumah mereka. Lagi pula, hanya ada 3 kultivator Ascendan di planet ini kecuali Yun Kuezi. Zuxi berada di Gunung Suzaku, Chu Yunfei telah ditakuti oleh planet ini, dan kultivator Ascendan terakhir dari sekte penghancur bumi terluka parah dan saat ini sedang memulihkan diri di lokasi rahasia. Jika tidak ada kultivator Ascendan, maka dengan pertahanan yang disiapkan untuk makam abadi, tidak akan ada masalah. Dari lapisan ke-6 hingga lapisan ke-10, Wang Lin mendapatkan panen yang bagus. Dia tidak tahu apa gunanya tengkorak itu, tapi dia tidak menyangka klan abadi yang terbengkalai memiliki begitu banyak batu roh yang disimpan. Menurut logika, batu roh ini tidak berguna bagi klan abadi yang terbengkalai. Kekuatan tato mereka berasal dari binatang iblis, jadi batu roh ini seharusnya tidak berguna bagi mereka. Meskipun batu roh tidak lagi menarik perhatian Wang Lin, ini adalah mata uang yang digunakan di kalangan kultivator, jadi semakin banyak semakin baik. Sepanjang jalan, Wang Lin mengumpulkan sejumlah besar batu roh. Bahkan jika Anda menempatkan batu roh ini di sekte negara kultivasi peringkat 4, itu akan cukup untuk bertahan selama 1000 tahun bagi sekte tersebut. Namun dibandingkan dengan batu roh ini, tengkorak dukun berdaun 8 ini lebih menarik perhatian Wang Lin. Masing-masing tengkorak memiliki tato unik di atasnya dan aura yang mereka keluarkan cocok dengan seorang kultivator transformasi jiwa. Wang Lin merasa tengkorak ini tidak sederhana dan jauh lebih berharga daripada batu roh. Perasaannya akurat. Di planet Tianyun, esensi orang-orang yang menggunakan jenis kekuatan berbeda dari para kultivator ini sangat berharga. Esensi dari anggota klan abadi yang terbengkalai ada di tengkorak mereka. Jika teknik rahasia digunakan, tato dapat dihilangkan dari tengkorak, sehingga seseorang dapat memperoleh kekuatannya. Jika seseorang bisa mendapatkan tengkorak dukun berdaun 9 atau lebih tinggi, nilainya akan lebih besar. Di antara bintang-bintang, ada beberapa penduduk asli di beberapa planet dengan kekuatan misteriusnya sendiri yang sangat berbeda dengan para kultivator. Penduduk asli ini telah menarik perhatian aliansi kultivator. Aliansi kultivasi tidak memusnahkan mereka tetapi menangkap mereka dengan cara tertentu. Mereka membiarkan generasi-generasi tersebut tumbuh sehingga mereka dapat memanen setiap generasi dan menciptakan pasokan esensi yang tiada habisnya. Untuk membesarkan ras lain di penangkaran, mereka secara alami harus diberi makanan. Wang Lin memiliki total 19 tengkorak. Setelah menyimpannya dengan hati-hati, dia melihat pintu masuk ke lapisan ke-11 dan mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu berapa banyak lapisan yang dimiliki makam abadi, dan jika dia tidak memiliki jiwa Ascendan, tidak mungkin dia bisa sampai sejauh ini. Dia yakin tentang lapisan ke-11. Namun, dia memiliki perasaan misterius bahwa ada sesuatu di lapisan ke-11 yang memanggilnya. Wang Lin mencibir. Dia tidak terburu-buru turun tetapi mulai mengatur formasi. Formasi ini adalah yang diajarkan Dutian kepadanya untuk melawan kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Itu adalah arai transfer kecil. Dia dengan mudah meletakkan formasi dan meletakkan sepotong batu giok langit. Wang Lin melihat ke arah lapisan ke-11. Itu benar-benar gelap dan keluar asap hitam. Ini berbeda dari lapisan lainnya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangan kanannya, mengumpulkan energi spiritual surgawinya, dan melompat ke dalam terowongan. Terowongan ini tidak terlalu dalam, jadi tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk keluar dari terowongan dan memasuki lapisan ke-11. Saat dia masuk, ekspresinya menjadi aneh.
Lapisan ke-11 tidak terlalu besar dan ada saluran yang digali di tanah. Saluran tersebut berbentuk tato dan ada cairan merah mengalir di dalamnya. Hal yang membekas di benak Wang Lin adalah tato merah yang terbentuk di saluran tersebut. Di saat yang sama, aura dingin keluar dari tanah. Ini jelas merupakan tempat yin yang ekstrim. Di tengah tato itu melayang seorang wanita telanjang. Rambutnya bergerak tanpa angin dan dia mengeluarkan aura iblis. Tubuh wanita ini sangat menggairahkan dan sempurna. Tidak ada bekas tato di tubuhnya selain tanaman berdaun 9 di keningnya. Dia sangat cantik. Selain mayat surgawi, satu-satunya orang yang dilihat Wang Lin secantik dia adalah Liu Mei. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, namun dia memberikan perasaan yang akrab. Ada gulungan terbuka mengambang di atas wanita itu, dan ada 9 lampu emas pada gulungan itu yang membentuk lingkaran. Helaian gas hitam keluar dari gulungan dan memasuki dahi wanita itu. Saat dia melihat gulungan itu, hatinya bergetar. Gulungan itu tampak sangat familiar. Gulungan itu tampak persis seperti gulungan di tasnya yang masih belum dia ketahui cara menggunakannya. Pada saat ini, tato darah tiba-tiba bersinar merah terang dan wanita di tengahnya perlahan membuka matanya. Matanya sangat cerah. Ada sedikit cahaya iblis di matanya, membuatnya terlihat sangat memikat. Tatapannya yang sedikit iblis akan menyebabkan siapapun yang melihatnya memasuki kebingungan. Setelah melihat mata wanita ini, dia tiba-tiba mulai gemetar. Dia akhirnya menyadari kenapa wanita ini terlihat begitu familiar. Pedang surgawi di tangan Wang Lin mulai bersenandung. Roh pedang Su Liguo terbang keluar dari pedangnya dan bergumam, adik perempuan peri. Terima kasih telah mengirimkan fragmen jiwa yang terbentuk dari domain saya ketika saya bereinkarnasi menjadi seorang kultivator. Episode 434 Apakah kamu ingin berbohong denganku? Ekspresi Wang Lin jelek saat dia diam-diam menatapnya. Mata Su Liguo tertuju pada wanita itu saat dia meninggalkan pedangnya dan terbang ke arahnya. Dia bergumam, adik peri, jangan takut. Kakak musuh akan datang. Wanita itu tersenyum. Matanya memperlihatkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke dahi Su Liguo. Saat jarinya mendarat, Su Liguo menyeringai dan tubuhnya menghilang. Menggantikannya adalah sinar energi pedang. Pelacur, kakek musuh sudah menderita sekali. Bagaimana saya bisa mengulangi kesalahan yang sama? Senyuman di wajah wanita itu melebar dan kemudian dia dengan lembut meniupkan energi pedang tersebut. Energi pedang itu tiba-tiba hancur saat terkena nafasnya. Adegan ini sangat menakutkan Su Liguo sehingga dia segera kembali ke Wang Lin dan kembali ke dalam pedang surgawi. Wang Lin bertanya dengan nada berat, siapa kamu? Wanita itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, di antara para kultivator, saya dipanggil Meiji, dan di klan abadi yang terbengkalai, saya adalah leluhur ketiga. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, jadi itu adalah tuan leluhur ketiga. Junior tidak sopan jika terburu-buru masuk ke sini dan akan pergi. Dengan itu, dia mulai mundur. Riak muncul di mata wanita itu dan dia berkata, jangan memanggilku tuan leluhur ketiga. Aku lebih suka kalau orang memanggilku Meiji. Anda dapat pergi hari ini, tetapi hanya jika Anda patuh. Wanita itu menunjuk ke udara dan terowongan menuju lapisan ke-10 segera ditutup. Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan dingin menatap wanita itu dan bertanya, apa maksud senior? Wanita itu meletakkan jarinya di dekat mulutnya. Matanya dipenuhi pesona memikat saat dia tersenyum. Apa arti lain yang bisa kumiliki? Aku hanya ingin kamu merasakan indahnya hidup. Aku bisa mencium aura yang sangat bersih keluar dari tubuhmu. Saya yakin Anda masih belum mencicipi seorang wanita. Beruntung saya. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan tenang berkata, jika kamu berada di sini berarti kamu terluka parah. Tuan leluhur ketiga, apakah Anda mengenali benda ini? Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Fragmen jiwa terbang bersama dengan ratapan hantu mereka. Ratapan hantu ini secara langsung mempengaruhi jiwa seseorang. Mata wanita itu berbinar. Dia menatap bendera jiwa dan berkata, kata demi kata, bendera 1 miliar jiwa. Tangan kiri Wang Lin menunjuk ke arah pedang surgawi dan pedang itu mulai bersinar. Lalu dia mengayunkan pedang dan menebas tanah. Dengan ledakan, sebuah parit yang dalam muncul di tanah. Wang Lin memandang wanita itu dan berkata, saya hanya menggunakan 10% energi spiritual surgawi saya dalam serangan itu. Jadi itu adalah harta karun surgawi. Mata wanita itu menjadi dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan 2 harta karun itu? Jika Anda berada dalam kekuatan penuh, saya tidak akan percaya diri, tapi saya yakin Anda terluka parah.
Senior, jangan paksa aku. Itu tidak akan baik bagi salah satu dari kita. Adapun masalah hari ini, saya akan meninggalkan makam abadi ini dan Anda dapat terus menyembuhkan. Dia tidak percaya diri terhadap wanita ini. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang mirip dengan seorang kultivator ascendan. Bahkan jika dia terluka, dia masih memiliki beberapa metode untuk digunakan. Dia tidak seperti dukun berdaun 8 yang bisa dengan mudah dibunuh Wang Lin dengan bantuan jiwa ascendan. Wanita itu tersenyum tipis. Dia memandang Wang Lin seolah dia adalah kekasihnya dan tertawa memikat. Aku tidak bersikap keras padamu, aku hanya ingin merasakan musim semi bersamamu. Mengapa membiarkan saya berada di luar pintu? Selain itu, makam abadi memiliki total 19 lapisan. Setelah kamu melewati kakak perempuan di sini, kamu dapat menemukan rahasia kekuatan tato klan abadiku yang terbengkalai. Lebih penting lagi, itu dijaga oleh fragmen jiwa leluhur pertama klan abadiku yang terabaikan. Anda memiliki bendera 1 miliar jiwa. Tidakkah kamu ingin mengumpulkan pecahan jiwa leluhur pertama? Wang Lin menatapnya. Suaranya dingin saat dia berkata, aku akan memberimu waktu 3 tarikan napas. Apakah aku pergi atau bertarung tergantung padamu. Wanita itu menghela nafas dan menunjuk ke udara. Terowongan yang hilang muncul kembali. Karena kamu tidak ingin merasa nyaman denganku, aku hanya bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus meninggalkan fragmen domain jiwa itu. Wang Lin mundur dan dengan tenang berkata, setelah saya meninggalkan makam abadi, saya akan melepaskannya. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk menangkapnya. Dengan itu, Wang Lin bergerak seperti kilat menuju terowongan. Mata wanita itu menjadi dingin. Dia mencibir dan berpikir, saya ingin melihat bagaimana Anda masuk ke dalam perangkap. Namun, senyumannya tiba-tiba membeku. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba berhenti di luar terowongan. Tangannya bergerak dan kemudian energi spiritual surgawi mengelilinginya. Kemudian formasi muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam formasi yang dia tempatkan di lapisan ke-10. Setelah dia muncul kembali, dia tidak berhenti dan terus melarikan diri. Sungguh seorang kultivator kecil yang berhati-hati. Dia benar-benar membuat saya sangat menyukainya. Jika aku menyedotnya hingga kering, kekuatan tatoku akan pulih sedikit. Wanita itu menjilat bibirnya dan memperlihatkan cahaya licik di matanya. Jika dia bertindak di sana, itu akan sulit. Jika dia menghancurkan tempat ini, aku harus menguatkan hatiku dan membunuhnya. Itu akan sia-sia. Sekarang dia telah meninggalkan tempat ini, aku bebas menggunakan kekuatanku untuk menangkapnya dan bersenang-senang. Tidak ada seorang pun kakak perempuan yang bisa lolos. Dia menunjuk ke gulungan di atasnya dan berkata, tangkap dia dan bawa dia kembali ke sini. Dengan itu, gulungan itu tertutup dan menghilang. Bocah transformasi jiwa yang belum mencicipi seorang wanita. Wanita itu menyentuh bibirnya. Matanya menunjukkan tatapan jahat dan dia berbisik, cepat kembali, anak kecil. Kakak tidak sabar lagi. Wang Lin terbang dengan cepat dengan indera ilahi menyebar. Dia tidak percaya bahwa dia akan membiarkannya pergi begitu saja, jadi dia bergerak secepat yang dia bisa dan segera sampai di lapisan kedua. Dia melihat terowongan ke lapisan pertama dan hendak berteleportasi ke sana ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengayunkan pedang surgawi ke belakang. Terdengar suara garukan saat energi pedang menghantam sesuatu di udara di belakangnya. Gulungan yang berada di atas kepala wanita itu memperlihatkan sosok ilusinya di udara. Ekspresi Wang Lin muram saat dia berbalik untuk melihat gulungan itu. Gas hitam iblis mengalir keluar dari gulungan itu. Gulungan itu perlahan terbuka, memperlihatkan 10 titik ungu keemasan yang membentuk lingkaran. Titik-titik ini mengeluarkan kekuatan misterius dan kemudian tiba-tiba berubah. Tato ular muncul dari 10 titik cahaya dan terbang keluar. Tiba-tiba ia berubah menjadi naga ganas sepanjang 1000 kaki. Aura yang berasal dari naga ini berada pada level yang sama dengan binatang buas terpencil. Saat itu muncul, tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke arah Wang Lin. Tato ular yang muncul tadi terlihat di dahi sang naga. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang menembus naga itu seolah-olah itu tidak nyata. Mungkinkah energi spiritual surgawi tidak berguna melawannya? Wang Lin terkejut. Bau amis melayang saat naga itu menyerangnya. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel untuk membuat batasan. Pembatasan ini, yang mengandung energi spiritual surgawi, dengan cepat mendarat di kepala naga. Ledakan. Dengan suara keras, naga itu mundur kesakitan. Pembatasan tersebut menutupi mulut naga seperti jaring besar, sehingga bisa membuka mulutnya lebih lama.
Naga itu menggeram saat ia menyerang Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan pedang surgawi untuk menghalangi di depannya. Naga itu menabrak pedang surgawi dan Wang Lin menggunakan kekuatan ini untuk mencapai terowongan ke lapisan pertama. Lalu dia menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, 10 titik pada gulungan itu berputar sekali lagi dan sebuah tato harimau muncul. Ia berubah menjadi harimau hitam raksasa sepanjang 1000 kaki. Saat muncul, ia melambaikan cakarnya dan menghancurkan batasan di mulut naga. Naga dan harimau dengan cepat mengejar Wang Lin ke lapisan pertama. Di belakang mereka, gulungan itu mengeluarkan cahaya iblis dan perlahan mengikuti. Saat Wang Lin tiba di lapisan pertama, naga dan harimau menyusul. Untuk mencoba menjebakku hanya dengan harta karun, kamu telah meremehkanku. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menamparkan tasnya dan sebuah benda muncul di tangannya. Item ini adalah gulungan yang dia tidak bisa kendalikan bahkan sampai sekarang. Melihat gulungan yang sama seperti ini, Wang Lin memutuskan untuk mengikuti nalurinya dan mencoba gulungan ini. Saat gulungan ini muncul, naga dan harimau itu berhenti dan tidak berani mendekat. Mereka berhenti 1000 kaki jauhnya dan mulai mengaum. Mata mereka dipenuhi kecurigaan. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat gulungan itu dan membukanya. Gulungannya benar-benar hitam dan hanya memiliki 1 titik ungu keemasan. Saat gulungan itu terbuka, naga dan harimau itu berhenti mengaum. Mereka mulai menatap gulungan itu dengan cahaya misterius di mata mereka. Pada saat ini, gulungan dengan 10 titik ungu keemasan muncul. Adegan ini agak aneh. Gulungan yang identik berjarak ribuan kaki dengan gambar naga dan harimau di antara keduanya. Mereka melihat kedua gulungan itu dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Pada lapisan ke-11, ekspresi leluhur ketiga berubah drastis. Atlas binatang tato. Mengapa orang ini memiliki harta karun klan abadiku yang terbengkalai? Mungkinkah itu yang ditinggalkan nenek moyang di luar? Mata wanita itu berbinar dan dia berbisik, kembali. Saat dia mengucapkan kata itu, gulungan dengan 10 titik itu bergetar. Naga dan harimau berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang menuju gulungan itu. Tepat pada saat ini, satu-satunya titik di gulungan Wang Lin berkedip dan muncul dalam bentuk seorang wanita. Orang tidak dapat melihat secara pasti ciri-ciri wanita ini, hanya siluetnya saja. Episode 435 Raksasa di bawah Sekte Mayat. Wanita itu mengangkat tangannya dan memanggil tato naga dan harimau. Kedua tato itu langsung bergetar dan kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka terbang ke arah wanita itu. Kedua tato itu melingkari wanita itu seolah-olah mereka sangat bahagia. Tak lama kemudian, wanita itu perlahan kembali ke gulungan itu dan di belakangnya ada 2 tato. Nenek moyang ketiga di lapisan ke-11 segera batuk darah. Ini adalah cedera yang disebabkan oleh pencurian binatang tatonya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nenek moyang yang manakah ini? Dia bersedia menyegel dirinya ke dalam atlas binatang tato untuk menjadi binatang tato sendiri. Nenek moyang ketiga menarik napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke dahinya dan tanaman berdaun 9 muncul. Altas binatang tato, kembali. Gulungan di lapisan pertama dengan cepat ditutup setelah leluhur ketiga memanggilnya dan menghilang. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil gulungannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya saat dia terbang menuju pintu keluar. Di lubang raksasa yang mengarah keluar dari makam abadi, Wang Lin mengelilingi dirinya dengan pecahan jiwa sekali lagi untuk melewati pohon. Sekarang di luar sudah malam dan gelap gulita. Saat dia keluar, dia menghilang sekali lagi tanpa jejak. Wang Lin tidak mengembalikan fragmen domain jiwa ke leluhur ketiga. Sejak fragmen jiwa domain ini meninggalkan leluhur ketiga, itu adalah keberadaannya sendiri dan tidak lagi di bawah kendalinya. Kalau tidak, nenek moyang klan iblis raksasa tidak mungkin mendapatkannya. Jika leluhur ketiga memiliki kendali, dia mungkin akan mengambilnya kembali ketika dia melihat Wang Lin. Selain itu, Wang Lin dapat mengetahui dari pembicaraan mereka bahwa dia tidak terlalu peduli dengan fragmen jiwa domain ini. Seolah-olah tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Namun, bagi Wang Lin, fragmen jiwa domain ini sangat bermanfaat. Itu adalah kartu asnya untuk berurusan dengan orang tertentu. Zuxi saat ini sedang berkultivasi di gunung belakang Gunung Suzaku. Ada kristal merah mengambang di hadapannya. Kristal ini berbentuk seperti hati. Itu adalah Cultivation Planet Heart, yang digunakan untuk mengendalikan Cultivation Planet Crystal. Tak lama kemudian, Zuxi membuka matanya. Ada sedikit kegilaan di matanya. Tatapan seperti ini tidak sering muncul padanya. Yun Kuezi, aku tidak membenci klan abadi yang terbengkalai, tapi kebencianku padamu terlalu besar.
Dasar pengkhianat, haha, pengkhianatan yang bagus. Meskipun aku terluka saat kamu menyerangku secara diam-diam, aku tetap bersemangat. Qian Pinghai, jika kamu masih memiliki jiwa, perhatikan baik-baik. Ini adalah orang yang kamu pilih. Yun Kuezi, kamu dan aku tumbuh bersama dan memiliki bakat yang sama, namun mengapa Suzaku sebelumnya, Qian Pinghai, selalu memandang baikmu? Dia selalu memujimu, namun bagiku, dia selalu penuh cacian. Dia selalu menatapku dengan tatapan dingin. Rasanya dia akan membunuhku jika aku melakukan satu kesalahan saja. Saat dia memberi saya formasi Suzaku misterius, saya sangat bersemangat dan merasa sangat berterima kasih padanya. Aku bahkan melupakan semua ketidakbahagiaan di masa lalu dan hanya memikirkan satu hal di benakku, memberikan hidupku untuk planet Suzaku dan menjadi Suzaku yang baik. Namun, saya tidak pernah mengira Qian Pinghai sekejam itu. Formasi Suzaku yang misterius adalah pedang bermata dua. Setiap kali digunakan, jiwa asal mengalami kerusakan yang parah. Jika digunakan terlalu banyak, jiwa asal tidak akan pernah bisa pulih. Bahkan sekarang dia sudah mati, aku masih tidak mengerti kenapa dia melakukan semua ini. Jika bukan karena saya telah merencanakan secara diam-diam selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan kristal planet kultivasi dari Suzaku terakhir ketika dia meninggal, saya khawatir Suzaku generasi ini bukanlah saya. Qian Pinghai, kamu buta menunjuk Yun Kuezi sebagai Suzaku berikutnya. Jika saya mengikuti perintah Anda dan memberi Yun Kuezi kristal planet kultivasi, planet ini akan diambil oleh klan abadi yang terbengkalai. King Pinghai, dasar kentut tua, aku tidak menguburkan tubuhmu di pemakaman Suzaku tetapi menjualnya ke sekte mayat. Itulah satu-satunya cara untuk menenangkan kebencianku padamu. Qian Pinghai, kebenaran membuktikan bahwa akulah orang yang paling cocok untuk menjadi Suzaku berikutnya. Anda salah saat itu, jadi, sangat salah. Orang tua ini mencari ke seluruh planet dan akhirnya menemukan Qian Feng di antara keturunanmu. Orang ini memiliki akar roh yang sama dengan Anda dan dia juga mirip dengan Anda. Setiap kali aku melihatnya, kebencianku padamu meningkat sedikit. Orang tua ini akan membesarkannya dan memberinya formasi Suzaku misterius. Setiap kali saya melihatnya menggunakannya, hati saya akan dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk membalas perbuatanmu padaku. Yun Kuezi, kamu tahu tentang keberadaan Cultivation Planet Crystal. Anda memberi saya waktu 3 bulan untuk mempertimbangkan apakah layak menghancurkan segalanya untuk mendapatkan bantuan dari aliansi kultivasi. Meskipun kristal planet kultivasi disegel oleh Suzaku kedua, sehingga Suzaku di masa depan tidak akan bisa mengendalikannya, selama jantung planet kultivasi hancur, hal itu masih dapat menyebabkan kristal planet kultivasi hancur. Sehat. Namun, harganya terlalu mahal karena aku pun mempunyai sebagian jiwaku di dalamnya. Setelah kristal planet kultivasi pecah, saya pun akan mati. Aliansi kultivasi tidak akan begitu saja terlibat dalam masalah dengan setiap planet kultivasi, tapi itu hanya dengan premis bahwa kristal planet kultivasi tidak akan pecah. Aliansi kultivasi hampir tergila-gila menjaga kristal planet kultivasi tetap utuh. Masalah ini penuh dengan misteri dan tidak ada satupun Suzaku sebelumnya yang dapat mengetahui alasannya. Namun, satu hal yang pasti, setelah Cultivation Planet Crystal hancur, aliansi kultivator akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Pada saat itu, klan abadi-abadimu yang kecil pasti akan mati. Anda memberi saya waktu 3 bulan agar saya dapat mempertimbangkan hal ini dengan cermat karena Anda tidak ingin memaksa saya terlalu jauh. Yun Kuezi, orang tua ini akan bermain-main denganmu. Jika Anda bisa mendapatkan kristal planet kultivasi ini sebelum hidup saya berakhir, maka saya tidak masalah memberikannya kepada Anda. Tapi begitu kamu kalah, lelaki tua ini harus menjadi gila dan menghancurkan kristal planet kultivasi untuk menyeret klan abadi-abadimu bersamaku. Orang tua ini tidak mungkin menjadi Suzaku pertama, tapi saya masih bisa menjadi Suzaku terakhir. Jangan beri aku kesempatan. Kegilaan di mata Zuxi semakin dalam dan dia mulai tertawa seperti orang gila. Di sebelah barat benua Suzaku ada sebuah dataran. Dataran ini ditutupi ribuan gubuk sederhana. Ada kultivator yang berkultivasi di dalam dan di luar gubuk. Sebagian besar kultivator ini adalah murid sekte dari negara kultivasi peringkat 5. Tempat ini adalah garis pertahanan barat. Gencatan senjata selama 3 bulan adalah saat yang tepat bagi mereka untuk pulih. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka lengah. Masih banyak kultivator yang berpatroli. Area yang berjarak 5.000 km dari mereka tertutup awan hitam. Disitulah pasukan penyerang barat klan abadi yang tertinggal berada.
Di tengah-tengah perkemahan para kultivator ada sebuah gubuk yang sangat mewah. Qian Feng duduk di dalamnya dengan kupu-kupu merah di belakangnya. Ada kebingungan di matanya disertai rasa perjuangan yang sangat tersembunyi. Mata Qian Feng bagaikan kilat saat dia menatap awan hitam di kejauhan. Ekspresinya sangat suram. Apa yang dipikirkan orang tua itu? Segalanya menjadi terlalu berbahaya. Sebaiknya kita menyerah saja pada planet Suzaku dan pergi jauh, lalu kembali lagi saat kita punya kekuatan untuk menang. Jika kebuntuan ini berlanjut terlalu lama, hati masyarakat akan hancur. Matanya berbinar, dia mendengus dingin, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu di mana Cheng Niu itu. Dia berani melukaiku. Jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan melahap wilayah kekuasaannya. Meskipun bendera 1 miliar jiwa sangat kuat, lelaki tua itu memberiku harta karun. Melihat betapa terganggunya lelaki tua itu, harta karun ini pasti sangat kuat. Dengan harta karun ini, saya memiliki keyakinan tertentu dalam menangani bendera 1 miliar jiwa-jiwa Cheng Niu. Namun, yang terbaik adalah tidak menggunakan harta yang diberikan orang tua itu kepadaku kecuali aku harus melakukannya. Kantong tulang tua itu menyembunyikan niatnya dengan baik, tapi dahulu kala aku menyadari bahwa sikapnya terhadapku agak aneh. Aku akan membutuhkan bantuan saudari seperguruan junior untuk melahap wilayah kekuasaan Cheng Niu. Aku harus merencanakan ini dengan hati-hati. Setelah aku melahap domain orang ini dan menangkap adik seperguruan junior, aku akan meninggalkan planet ini. Alam semesta itu besar dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Sebelumnya, saya peduli dengan gelar Suzaku, tapi sekarang planet ini berantakan, gelar itu tidak berguna bagi saya. Namun, sebelum aku pergi, aku harus membunuh pelacur itu, Zixin. 1 bulan kemudian, sesosok muncul di dekat mayat sekte di Zhao. Orang ini adalah seorang pemuda berjubah putih. Wajahnya memancarkan aura kuno. Dia adalah Wang Lin. Setelah meninggalkan makam abadi, Wang Lin tidak beristirahat dan menggunakan susunan transfer di Chu untuk memasuki medan pertempuran asing. Dia ingin menggunakan jiwa pengembara di sana untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa. Sayangnya, meskipun dia telah menemukan jiwa pengembara, mereka tidak dapat digunakan untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa. Saat jiwa pengembara memasuki bendera jiwa, itu akan menjadi gila. Ia akan melahap pecahan jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat atau diserang oleh banyak pecahan jiwa dan dihancurkan. Keduanya adalah musuh alami, jadi seperti api dan air, keduanya tidak bisa bercampur. Akibatnya, menggunakan jiwa pengembara untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa adalah sebuah kegagalan. Adapun pemakan jiwa, Wang Lin menangkap satu untuk diuji, tetapi hasilnya sama, jadi dia menyerah pada metode ini dan meninggalkan medan pertempuran asing. Hal terakhir yang perlu dilakukan Wang Lin adalah mencapai tubuh raksasa di bawah sekte mayat di Zhao. Tubuh ini milik nenek moyang klan iblis raksasa yang membawa klan iblis raksasa ke planet Suzaku. Wang Lin membawa kapak raksasa di tas pegangannya. Kapak ini milik nenek moyang pendiri ini. Wang Lin datang untuk mengambil sejumlah besar darah dari leluhur klan iblis raksasa ini sehingga tubuh aslinya dapat menggunakan darah tersebut untuk menggunakan teknik para dewa kuno. Ini adalah bagian dari persiapannya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak tertarik untuk terlibat dalam kekacauan di planet Suzaku. Dia hanya ingin mendapatkan cultivation planet kristal untuk mengambil kembali bagian jiwanya. Kemudian dia akan pergi ke planet Tian Yun untuk menemukan Yang Maha Melihat dan menjadi muridnya. Dia kemudian akan berkultivasi ke tahap ascendan di bawah langit baru. Dia pasti akan kembali ke planet Suzaku di masa depan, tapi pada saat itu, dia tidak akan menjadi orang yang terjebak dalam rencana orang lain. Dia akan menjadi seperti seorang kaisar yang harus dijunjung oleh Suzaku saat ini. Dan saya pasti akan memiliki kesempatan untuk melihat organisasi kuat seperti apa sebenarnya aliansi kultivasi ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia melihat ke langit, keinginannya untuk pergi semakin meningkat. Namun, sebelum pergi, meskipun saya tidak punya cara untuk menghadapi Zuxi, saya harus menguji kedua muridnya, Liu Mei dan Qian Feng. Episode 436 Cao Yidou. Di ujung barat Zhao terdapat dataran yang sangat dingin. Bahkan para kultivator pun jarang menginjakkan kaki di sana. Selain suhu yang sangat dingin, tempat ini memiliki aura 9 bumi, sesuatu yang bahkan para kultivator jiwa baru lahir tidak ingin menyentuhnya. Siapapun yang berada di tahap Naschen Soul akan terluka parah jika menyentuhnya. Disinilah letak sekte mayat di Zhao. Sosok Wang Lin bergerak melewati dataran seperti hantu.
Dia sekarang bisa melihat bahwa tempat ini dikelilingi oleh formasi raksasa, jadi orang normal tidak akan bisa masuk sama sekali. Namun, formasi ini sangat mudah dipatahkan untuk Wang Lin saat ini. Dia berhenti di suatu tempat di dataran, lalu mengambil satu langkah dan menghilang. Dia berdiri di salah satu mata formasi ketika dia menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di bawah tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat terowongan dan gua tak berujung dari sekte mayat yang seperti labirin. Ada kultivator yang mengkultivasikan di masing-masing gua tersebut. Orang-orang ini berada pada berbagai tingkat kultivasi. Sebagian besar berada di tahap pendirian fondasi, ada beberapa di tahap formasi inti, dan bahkan lebih sedikit lagi kultivator jiwa baru lahir. Indera ilahi Wang Lin menyebar dan seluruh mayat sekte muncul di benaknya. Dia memberi perhatian ekstra pada gua di pusat mayat sekte. Li Qingping diam-diam berkultivasi di gua besar di pusat mayat sekte. Ada awan kabut hitam di belakangnya yang memiliki banyak tentakel yang memanjang darinya. Li Qingping adalah ketua sekte saat ini dari sekte mayat di Zhao. Dia telah mencapai tahap akhir dari Naschen Soul. Penampilan luarnya membuatnya tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Meski sebagian rambut di kepalanya telah memutih, dia terlihat sangat tampan. Dia pasti seorang pria wanita ketika dia masih muda. Dia telah bertanggung jawab atas sekte mayat di Zhao selama 200 tahun dan selalu sangat berhati-hati. Dia jarang berinteraksi dengan dunia luar, membuat mayat sekte semakin misterius di Zhao. Dia menghabiskan seluruh waktunya dalam kultivasi pintu tertutup dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa sebelum jiwa di dalam boneka mayatnya mengambil alihnya. Begitu dia mencapai tahap formasi jiwa, markas besar sekte mayat di planet Suzaku akan menyiapkan tubuh yang baik untuknya. Hasilnya, dia akan bisa menjadi murid inti dari sekte mayat, dan jika kinerja bagus, dia mungkin akan dipindahkan ke markas. Li Qingping, yang sedang berkultivasi, tidak mendeteksi kesadaran ilahi Wang Lin sama sekali, namun kabut hitam di belakangnya bergetar ketika dua mata hantu muncul di dalamnya. Namun, apa yang terlihat di mata bukanlah ketenangan dan kedinginan yang normal. Mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Senior, sosok itu gemetar dan hendak berbicara. Kamu adalah anak kecil yang menarik untuk dapat mendeteksi kedatanganku hanya dengan kultivasi formasi jiwa tahap tengahmu. Suara Wang Lin bergema di telinga kabut hitam. Kabut hitam mulai semakin bergetar. Ketika indera ilahi Wang Lin menyapu, dia merasakan angin dingin bertiup ke arahnya, menyebabkan jiwa asal jiwanya menjadi tidak stabil hingga berada di ambang kehancuran. Hal semacam ini hanya terjadi ketika dia menghadapi para tetua sekte. Sosok hitam itu dengan cepat berkata, dengan suara gemetar, mohon ampun, senior. Alasan mengapa junior bisa menyadarinya adalah karena metode kultivasi junior berhubungan dengan indera keilahian, jadi saya hampir tidak bisa menyadarinya. Dia tahu bahwa dengan kultivasi senior ini, bahkan jika dia memiliki tubuhnya, senior tersebut akan dapat membunuhnya tanpa masalah. Dia menduga orang ini adalah monster tua transformasi jiwa. Oh, kamu berasal dari sekte mana? Wang Lin mengirimkan pesan dengan akal ilahi. Senior, saya bukan orang dari planet Suzaku tetapi murid dari sekte Mile di planet Tianyun. Junior kehilangan tubuhnya dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli tubuh dari sekte mayat, jawab kabut hitam dengan cepat, dan dia tidak berani berbohong tentang apapun. Jika Anda seseorang dari planet Tianyun, mengapa ada di planet Suzaku? Indera ilahi Wang Lin terasa dingin. Persepsi tajam kabut hitam tentang perasaan keilahian benar-benar bagus, jadi dia segera bisa mendeteksi dinginnya perasaan keilahian Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan dia segera menjawab, senior, tolong jangan marah, jangan marah. Jika saya pulih di planet Tianyu, biayanya akan terlalu mahal. Junior tidak mampu membayar batu giok surgawi sebanyak itu. Jadi saya hanya bisa memilih untuk pulih di planet Suzaku. Meski membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasainya, ini adalah pilihan terbaik untuk junior. Wang Lin bertanya, siapa namamu? Kabut hitam dengan cepat menjawab, nama junior adalah Cao Yidou. Jawaban hati-hati dari kabut hitam mengingatkan Wang Lin pada Suli Guo. Cao Yidou. Mata Wang Lin berbinar dan indera ilahinya membentuk kepala raksasa yang menjangkau ke arah kabut hitam. Cao Yidou ketakutan dan segera meninggalkan tubuh Li Qingping. Dia mencoba menghindari tangan itu dan kemudian berkata, semua yang dikatakan junior adalah kebenaran, itu kebenaran. Dia memiliki hubungan misterius dengan Li Qingping. Sekarang Cao Yidou telah bergerak, Li Qingping terkejut dan dia berteriak, siapa? Riak muncul di udara saat Wang Lin keluar. Saat Wang Lin keluar, dia menatap Li Qingping dengan dingin.
Sekilas saja menyebabkan tubuh Li Qingping gemetar dan mulai basah oleh keringat dingin. Dia diam-diam mengutuk. Pandangan sekilas itu seperti pedang yang menembus tubuhnya. Bahkan Nas Chen Soul-nya membeku dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Seolah-olah dia benar-benar telanjang dan tidak memiliki rahasia lagi untuk disembunyikan di depan orang ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Kamu, diam." Lalu ia memandangi kabut hitam yang berkerumun di sudut gua. Li Qingping menghirup udara dingin. Dia tidak berani bergerak sedikit pun karena keringat dingin menutupi dahinya. Bahkan ketika dia bertemu dengan senior formasi jiwa di markas besar, tidak satu pun dari mereka yang memiliki 1/10.000 aura yang dimiliki orang ini. Jantung Li Qingping berdebar kencang saat dia berpikir dengan getir, transformasi jiwa. Itu pasti orang tua yang bertransformasi jiwa. Kapan monster tua ini sampai di sini? Tangan kanan Wang Lin terulur dan jiwa asal Cao Yiduo terseret dari sudut. Wajah Cao Yiduo ini dipenuhi kepanikan saat dia berteriak, "Senior, saya adalah pelanggan dari Sekte Mayat. Jika kamu menangkapku untuk memurnikan harta karun, Sekte Mayat pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Wang Lin mencibir dan dengan tenang berkata, "Siapa bilang aku akan memurnikanmu menjadi harta karun? Kamu bahkan tidak berharga." Cao Yiduo gemetar dan berpikir jika kultivator transformasi jiwa ini ingin menangkap jiwa kultivator formasi jiwa, itu akan terlalu mudah. Tidak perlu datang mencarinya. Cao Yiduo menekan rasa takut di tubuhnya dan dengan hati-hati bertanya, "Senior, kamu. Mungkinkah kamu ingin aku melakukan sesuatu?" Suara Wang Lin tidak mengandung sedikit pun arogansi saat dia dengan tenang berkata, "Jadilah budakku selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, saya akan memberi Anda tubuh transformasi jiwa. Apa kamu setuju?" Cao Yiduo terkejut. Tubuh transformasi jiwa adalah sesuatu yang dia tidak pernah terpikir bisa dia dapatkan dalam hidupnya. Jika dia memiliki tubuh transformasi jiwa, maka meningkatkan level kultivasinya ke tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai tahap transformasi jiwa, semua mantranya masih akan menjadi jauh lebih kuat. Harus dikatakan bahwa tubuh transformasi jiwa seperti tubuh makhluk surgawi. Di Sekte Mayat, harga mayat transformasi jiwa berada di luar imajinasi. Bahkan jika dia memiliki seluruh masa hidupnya, dia masih membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk membeli setengah mayat. Dia mengatupkan giginya. "Senior, kamu harus berjanji bahwa aku tidak akan mati dalam jangka waktu 100 tahun ini." Wang Lin dengan tenang berkata, "Selama aku tidak mati, kamu tidak akan mati." Cao Yiduo dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Oke." Cao Yiduo menyapa Tuan. Dia akan mempertaruhkan semuanya. Seorang kultivator transformasi jiwa tidak punya alasan untuk menipunya. Dia juga tahu bahwa alasan Wang Lin memberikan persembahan yang begitu menggiurkan berarti dia akan sangat berguna bagi orang ini. Namun, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, pasti ada risikonya, dan dia bersedia mengambil risiko ini untuk tubuh transformasi jiwa. Sangat bagus. Jangan khawatir, saya tidak meminta Anda melakukan sesuatu yang berbahaya. Saya hanya ingin pengetahuan Anda tentang planet Tianyun. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang planet ini?" Saat Wang Lin mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan Li Qingping pingsan. Wang Lin tidak ingin orang lain tahu bahwa dia akan pergi ke planet Tianyun. Dia sangat berhati-hati dalam masalah ini. Cao Yiduo dengan cepat berkata, "Planet Tianyun. Guru, saya dibesarkan di planet Tianyun, dan meskipun sangat besar, saya sangat mengenalnya. Guru, mungkinkah Anda ingin pergi ke planet Tianyun dan meminta saya bertindak sebagai pemandu Anda?" "Itu betul. Karena itu masalahnya, kesepakatan kita bisa terjadi." Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera jiwa. Bendera jiwa ini adalah bendera yang berisi Li Yuanfeng, yang dia buat sendiri. Dengan satu lambaian, sebelum Cao Yiduo sempat bereaksi, Wang Lin memasukkan Cao Yiduo ke dalam bendera. Dengan itu, Wang Lin menghilang dari gua. Ini bukan pertama kalinya dia ke sini, jadi dia sangat familiar dengan tempatnya. Dia bergerak melalui mayat sekte yang seperti labirin menuju tempat di mana dia pernah berkultivasi. Sepanjang jalan, tidak ada satupun murid mayat sekte yang mampu mendeteksi Wang Lin. Bahkan mereka yang tidak berkultivasi tidak dapat memperhatikan Wang Lin saat dia melewati mereka. Sama seperti ini, Wang Lin segera tiba di gua tempat dia berkultivasi sebelumnya. Ada seseorang yang berkultivasi di dalam. Kultivator ini adalah seorang gadis. Dia tampak biasa saja, tetapi dia memiliki ekspresi tekad di wajahnya saat dia terus menyerap energi yin yang keluar dari lubang kecil di dinding. Wang Lin muncul di dalam gua dan melihat gadis itu sebelum berubah menjadi asap dan memasuki salah satu lubang kecil di dinding.
Ketika Wang Lin masih pada tahap pembangunan fondasi, tubuhnya tidak bisa masuk ke lubang kecil. Dia hanya bisa masuk dengan indera keilahiannya dan itu membutuhkan banyak energi, jadi dia harus terus meminum embun dari mutiara penentang surga untuk perlahan-lahan memperluas indera keilahiannya hingga dia mencapai tempat raksasa itu berada. Setelah dia berada di dalam lubang kecil, bahkan sebelum dia sampai jauh, ada panggilan datang dari bawah tanah. Selamatkan aku. Episode 437 Selamatkan aku. Suara ini mencapai telinga Wang Lin dan langsung masuk ke dalam jiwanya. Ini adalah seruan yang sama persis dari sebelumnya. Dia mengabaikan suara itu dan dengan cepat bergerak melalui lubang kecil. Dengan kultivasinya, dia bisa dengan cepat berpindah ke ruang tersembunyi melalui lubang kecil di dinding. Tak lama setelah itu, Wang Lin tiba di sebuah gua dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dindingnya. Dia masuk melalui salah satu lubang kecil ini. Ada peti mati raksasa di tengah gua. Peti mati ini terlihat sangat biasa dan tidak memiliki dekorasi sama sekali. Namun, aura yin yang kuat bocor dari dalamnya. Aura yin ini berubah menjadi gas putih yang tersedot oleh lubang-lubang kecil di dinding. Peti mati itu benar-benar kosong selain lubang raksasa di dalamnya. Aura yin keluar dari lubang ini. Wang Lin tidak berhenti. Dia terjun ke peti mati. Aura yin di sini sangat kental. Itu membentuk gelombang energi yin yang berusaha menghentikannya untuk melangkah lebih dalam. Selamatkan aku. Panggilan minta tolong menjadi lebih bersemangat saat keluar dari lubang dan bergema di telinga Wang Lin. Wang Lin masuk ke dalam lubang. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat aura yin. Aura yin berputar di sekitar Wang Lin tetapi tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Saat Wang Lin melangkah lebih dalam, segumpal gas biru muncul di hadapannya. Gas biru itu sepertinya membentuk pintu yang menutup area tersebut. Wang Lin juga pernah menemukan gas biru ini sebelumnya. Saat itu dia harus masuk dari samping. Namun, sekarang gas yin runtuh saat Wang Lin menabraknya. Selamatkan aku. Seruan minta tolong menjadi semakin jelas saat gas biru itu tersapu. Tubuh Wang Lin saat itu tidak dapat menangani energi yin ini. Jika dia melakukan kesalahan, energi yin akan menyerang tubuhnya dan kemudian membekukannya. Tapi saat ini dia merasa sangat nyaman saat dia mendobrak semua pintu yang dibentuk oleh energi yin. Ketika dia berada di dekat dasar lubang, Wang Lin mendobrak pintu energi yin terakhir dan masuk ke dalam. Ini adalah gua yang sangat besar. Menurut analisis Wang Lin, ukurannya kira-kira sama dengan dataran di atas. Di tengah gua ada awan kabut putih besar yang melepaskan energi yin yang kuat. Kabut putih ini memenuhi A3/4 bagian gua. Sosok Wang Lin muncul di udara. Matanya berbinar saat dia menatap kabut putih. Kadang-kadang akan ada kilatan cahaya hantu yang datang dari dalam kabut putih saat tanaman merambat ungu bergerak. Semakin banyak tanaman merambat bergerak, semakin banyak kabut putih yang muncul. Mata Wang Lin berbinar, dia menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan napas. Hembusan angin muncul dan meniupkan sejumlah besar kabut putih, tetapi saat kabut itu tertiup, lebih banyak lagi yang muncul. Wang Lin tetap tenang saat dia mendengus dingin. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan batu giok surgawi. Dia memegangnya di tangan kirinya sementara tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk kabut putih dengan tangan kanannya dan berbisik, "Angin, bergerak." Keterampilan angin dasar yang dapat digunakan oleh para kultivator pembangunan fondasi sedang digunakan oleh Wang Lin saat ini. Namun, mantra ini mengandung energi spiritual surgawi, sehingga kekuatannya melampaui imajinasi. Hembusan angin yang beberapa kali lebih kuat muncul dan bertiup menuju kabut putih. Hembusan ini tampak seperti gelombang pasang yang dengan cepat menghilangkan kabut putih. Kemudian berubah menjadi tornado dan menarik kabut putih yang mendekatinya. Kabut itu seperti daun-daun berguguran yang terbawa hembusan angin. Semua kabut terhempas oleh tornado, jadi apa yang tersembunyi di dalamnya terungkap. Tubuh besar, telanjang, dan berkulit biru melayang di udara. Kulitnya tidak kasar seperti dewa-dewa kuno, tetapi sehalus cermin. Bagian atas jenazah ditutupi tanaman berwarna hijau keunguan. Setiap kali tanaman berpindah, jenazah akan menyusut sedikit tetapi cepat pulih. Siklus ini menciptakan kabut putih. Yang mengejutkan Wang Lin adalah di dahi raksasa ini ada kapak samar yang berkedip lemah. Dia sekarang yakin bahwa orang ini adalah nenek moyang pendiri klan iblis raksasa yang telah membawa klan iblis raksasa ke sini. Orang ini adalah orang yang menyerang pasukan klan abadi yang ditinggalkan dengan kapak raksasa dan membunuh 3 dukun berdaun 9. Wang Lin sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemeringkatan klan tak bermoral yang ditinggalkan dilakukan.
Mengabaikan mereka yang berada di bawah tahap 7 daun, dukun 7 dan 8 daun mirip dengan kultivator transformasi jiwa, sedangkan dukun 9 daun mirip dengan kultivator ascendan tahap awal. Untuk dapat membunuh 3 kultivator tingkat ascendan tahap awal tidaklah mudah, dan jangan lupa bahwa dia menyerbu ke tengah-tengah pasukan musuh untuk melakukannya. Keganasan dan kekuatan tempur seperti itu jarang terlihat. Selamatkan aku. Panggilan bantuan bahkan lebih jelas di sini dan terus memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin mengabaikan panggilan itu. Sebaliknya, dia melihat lebih dekat ke tubuh raksasa itu. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari tubuhnya, tetapi sepertinya ada formasi misterius yang menghentikan gerakan kekuatan hidup itu. Adapun tumbuhan berwarna hijau keunguan, akarnya seperti jarum tajam yang menembus tubuh raksasa itu. Mereka menyerap energi kehidupannya yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi energi yin. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat ini, tapi bahkan sekarang dia masih terkejut. Tubuh leluhur klan iblis raksasa ini, meskipun tidak sekuat Dewa Kuno, beberapa kali lebih kuat dari tubuh Dewa Kuno Bintang 3 milik Wang Lin saat ini. Itu sebanding dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 5 atau 6. Tingkat kultivasi leluhur pendiri klan iblis raksasa sungguh mengejutkan. Mata Wang Lin berbinar. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Panggilan bantuan menjadi lebih sering. Sepertinya nenek moyang pendiri klan iblis raksasa ini telah memperhatikan kehadiran Wang Lin. Wang Lin mengabaikan teriakan minta tolong dan malah mendarat di tubuh raksasa itu. Saat dia mendarat, tanaman parasit berwarna hijau keunguan itu mulai mengeluarkan suara mendesis. Tak lama kemudian, tanaman mulai bergerak. Akar mereka yang tajam dan berdarah keluar dari tubuh raksasa itu dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saat ini terjadi, tubuh raksasa itu terus bergerak-gerak seolah kesakitan. Wang Lin dengan dingin memandangi tanaman itu, lalu dia melambaikan tangannya dan api menutupi area itu. Nyala api itu mengandung energi spiritual surgawi, sehingga tanaman segera menjauh darinya. Dia tidak ingin merusak tanaman tersebut. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa tanaman ini ada hubungannya dengan pembatasan di dalam tubuh raksasa ini. Jika dia menghancurkan tanamannya, dia mungkin akan mengacaukan segelnya dan membebaskan raksasa itu. Wang Lin tidak ingin duduk bersama raksasa itu dan bertanya apakah dia bisa meminjam darahnya. Pada saat tanaman itu mundur, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Dia mengayunkan pedangnya ke tubuh raksasa itu. Suara dua potong logam yang saling bergesekan terdengar dan percikan api keluar dari tempat pedang itu mendarat. Tekanan yang kuat tiba-tiba berhasil memukul mundur pedang itu. Kekuatan ini mendorong pedang surgawi itu mundur 3 inci, menyebabkan Wang Lin berseru kaget. Ketika dia melihat betapa mudahnya planet-planet menusuk tubuh raksasa itu, dia berpikir akan mudah untuk memotongnya dengan pedang. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sekeliling tanaman di sekitarnya. Dia segera keluar dari sana dengan pedang surgawi di tangan. Tanaman di sekitarnya mengeluarkan suara mendesis, lalu sambaran petir ungu datang dari dalamnya dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi, menyebabkan semua tanaman mundur. Dia mengulurkan tangan dan menangkap salah satu tanaman dan merobeknya menjadi 2. Saat dia memeriksa separuh tanaman, dia melihat cairan hijau yang mengeluarkan bau busuk keluar dari ujungnya. Setelah mengambil seikat tanaman, Wang Lin menekannya ke tubuh raksasa itu. Kemudian dia mendengar suara yang mirip dengan retakan kayu yang terbakar. Gas hitam segera mengepul dari tempat akar tanaman bersentuhan dan kemudian dengan mudah masuk ke tubuh raksasa itu. Tepat pada saat ini, kekuatan dahsyat datang dari tumbuhan. Mereka melepaskan diri dari tangan Wang Lin dan menghilang ke dalam tubuh raksasa itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat tanaman di sekitarnya yang tidak berani mendekat dan mencibir. Tentakel ini menarik. Dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan botol giok. Dia mendapatkan botol giok ini secara tidak sengaja selama perjalanannya ke alam surgawi. Tidak ada yang istimewa dari botol ini. Satu-satunya fiturnya adalah dapat menampung cairan dalam jumlah besar. Fungsinya mirip dengan tas pegangan. Sambil memegang botol giok di satu tangan, Wang Lin menekankan tangannya yang lain pada luka di tubuh raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, dia mengeluarkan darah ke dalam botol giok. Selamatkan aku. Wang Lin berdiri di atas raksasa itu. Panggilan minta tolong ini sepertinya sudah terdengar tepat di telinganya. Itu sangat jelas. Wang Lin terus mengabaikan nenek moyang pendiri klan iblis raksasa. Dia tidak akan menyelamatkan seseorang yang tidak bisa dia kendalikan kecuali dia punya alasan. Setelah orang ini mendapatkan kembali kultivasinya, dia tidak akan berguna lagi bagi Wang Lin.
Dan bahkan jika orang ini menjanjikan harta yang bagus, akan sulit untuk menarik Wang Lin. Selain karena darahnya, dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Darah keluar setetes demi setetes, yang cukup lambat. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat pembuluh darah di leher raksasa itu. Pasti ada banyak darah di sana. Namun, ada banyak tanaman berwarna hijau keunguan menutupi dada raksasa itu. Mereka ada di mana-mana, tidak meninggalkan tempat untuk berpijak. Selamatkan aku. Aku akan memberimu harta utama klan iblis raksasa. Episode 438 Lei Ji. Bahkan setelah mendengar kata, harta karun, Wang Lin masih tetap tenang. Dia telah membunuh leluhur klan iblis raksasa dan menyegel klan iblis raksasa sekali. Jika leluhur pendiri ini bebas dan mengetahuinya, Wang Lin akan menjadi orang pertama yang dia kejar. Wang Lin belum mencapai titik di mana dia tidak takut apapun. Terlebih lagi, nenek moyang pendiri klan iblis raksasa bahkan tidak mengatakan apa harta karun itu. Wang Lin memandangi tanaman di dada raksasa itu, lalu dia menamparkan tasnya dan bendera pembatasan muncul. Dia sudah lama tidak menggunakan bendera pembatasan setelah mendapatkan bendera jiwa. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Wang Lin mengibarkan bendera pembatas, menyebabkan tali gas pembatas muncul, lalu dia berteriak, segel. Dengan satu kata, semua tali gas pembatas berubah menjadi pembatas yang bersinar hitam. Pembatasan itu bergerak seperti hantu dan mendarat di dada raksasa itu. Setiap batasan seperti jaring besar yang menyegel tanaman di dada raksasa itu. Pada saat yang sama, dia menyerang dan merobek salah satu cabang tanaman. Wang Lin bersikap lembut saat menangani tanaman ini untuk memastikan tanaman tersebut tetap utuh. Hingga saat ini ia baru mematahkan dua cabangnya. Dengan dahan di tangannya, dia mendarat di leher raksasa itu. Dia merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari raksasa itu ketika dia menyentuh leher raksasa itu dengan tangannya. Matanya berbinar saat dia menekan dahan di leher raksasa itu untuk mengambil darah. Selamatkan aku. Jika kamu bersedia menyelamatkanku, aku bersedia menjadi pelayan dan tungganganmu. Aku juga akan memberimu harta karun klan iblis raksasa, logam pembuka surga. Panggilan bantuan itu bahkan lebih nyata. Gunung. Wang Lin gemetar dan dahan di tangannya berhenti sejenak. Benar, aku bersedia menjadi tungganganmu. Para kultivator kuat di aliansi kultivasi suka menggunakan anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan. Jika kamu menyelamatkanku, aku bersedia menjadi tungganganmu. Suara itu dipenuhi dengan semangat. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia menekan dahan itu ke leher raksasa itu. Lingkaran hitam muncul di kulit raksasa itu saat dahan itu menembus pembuluh darah dan menghilang. Di saat yang sama, darah menyembur keluar. Wang Lin dengan cepat menempelkan botol giok ke lukanya dan mengumpulkan semua darahnya tanpa melewatkan setetes pun. Kecepatan pengumpulan sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Sejumlah besar darah dikumpulkan di botol giok sampai tubuh mulai bergerak-gerak. Kekuatan hidup yang kuat mengikuti darah ke dalam botol giok. Kenapa kamu tidak mau menyelamatkanku padahal aku bersedia menjadi tungganganmu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan sebagai imbalan untuk menyelamatkanku? Suara itu kini menjadi suara gemuruh. Suara Wang Lin tenang saat dia mengumpulkan darah dan bertanya, siapa kamu? Saya pemimpin cabang klan iblis raksasa, Lei Ji. Suara ini dipenuhi rasa bangga yang kuat. Wang Lin dengan tenang bertanya, Lei Ji, bagaimana kamu disegel di sini? Karena sekte mayat. Selama pertempuran dengan klan abadi yang terbengkalai, saya diburu oleh dua dukun berdaun 11 dan terluka parah setelah saya melarikan diri. Sekte mayat melihat itu sebagai peluang, jadi mereka menemukan seorang kultivator kuat dari planet lain dan menangkap saya serta menyegel saya di sini sementara saya terluka parah. Wang Lin melihat batu giok di tangannya. Dia menyebarkan inderanya dan menemukan bahwa botol itu telah mengumpulkan banyak darah. Selamatkan aku dan aku akan menjadi tungganganmu. Anggota klan iblis raksasaku tidak akan dengan mudah menjadi tunggangan orang lain, tapi begitu kita melakukannya, kita tidak akan pernah mengkhianati tuan kita. Wang Lin bertanya, Gunung. Apa manfaatnya memiliki anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan? Saat ini, aliran darah yang keluar dari lukanya semakin menipis dan lukanya tampak mulai sembuh. Wang Lin menunjuk ke leher raksasa itu, lalu botol giok itu terbang ke udara dan ditangkap olehnya. Pada saat yang sama, tangan kanannya, yang dipenuhi energi spiritual surgawi, turun dan mengenai leher raksasa itu. Sejumlah besar darah disemprotkan sekali lagi dan dikumpulkan oleh botol giok. Apakah kamu tahu tentang kompas bintang?
Tubuh anggota klan iblis raksasa mirip dengan kompas bintang tetapi jauh lebih kuat. Tubuh kita adalah alat terbaik untuk melakukan perjalanan antar bintang. Selain itu, tubuh anggota klan iblis raksasa tidak terpengaruh oleh beberapa tempat yang bahkan tidak bisa dikunjungi oleh para kultivator. Inilah sebabnya para kultivator kuat di aliansi kultivasi membayar mahal agar salah satu anggota klan saya menjadi tunggangan mereka. Aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Meski suara leluhur klan iblis raksasa ini terdengar sangat cemas, jawabannya sangat detail. Hal ini sangat aneh. Itu tidak cocok dengan seseorang yang sangat cemas. Seolah-olah semuanya hanyalah akting. Orang ini pertama kali menawarkan diri untuk menjadi tunggangan dan memberinya harta klan iblis raksasa. Kemudian dia mulai menjawab pertanyaan Wang Lin secara rinci dan dengan demikian menunda waktu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekankan tangannya ke leher raksasa itu. Dia menggunakan energi spiritual surgawi, menyebabkan raksasa itu mengeluarkan darah lebih cepat. Dan harta karun klanku, logam pembuka surga, jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberikannya kepadamu. Itu adalah harta karun yang bahkan lebih kuat dari harta surgawi. Suara itu mengandung sedikit godaan. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan berkata, apa itu logam pembuka surga? Itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang pertama klan iblis raksasaku. Total ada 99 buah. Kumpulkan semuanya dan itu bisa digunakan untuk membuat perlengkapan perang dewa kuno. Kenakan baju besi ini dan Anda bisa mendapatkan kekuatan dewa kuno dari legenda. Jika Anda menyelamatkan saya akan mengungkapkan lokasi One Piece. Semakin banyak darah yang terkuras, suaranya menjadi semakin lemah, namun jawabannya masih sangat detail. Senyuman Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia sekarang yakin bahwa raksasa ini mengulur waktu. Raksasa itu mungkin sedang mencoba melakukan sesuatu. Semakin lama dia menghabiskan waktu mengambil darah, semakin besar manfaatnya bagi raksasa itu. Memikirkan hal ini, Wang Lin dengan tegas mengambil botol giok itu dan melompat dari raksasa itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan pembatasan yang menyegel tanaman kembali ke bendera pembatasan. Tanpa batasan yang menyegelnya, tanaman mulai bergerak lagi. Beberapa dari mereka tiba di samping luka di leher raksasa itu, mengebor ke dalam, dan mulai bergerak. Kamu menyelamatkan aku. Jika kamu menyelamatkanku, aku bisa membuat anggota klan iblis raksasa di planet Suzaku mengenalimu sebagai tuan mereka. Mengambang di udara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berbisik, saya tidak bisa menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu tidak menguntungkanku. Saya tidak tertarik dengan harta apapun yang Anda bicarakan, dan meninggalkan Anda di sini agar saya dapat mengumpulkan darah kapan saja adalah yang terbaik. Suara itu dengan cepat berkata, kamu pasti sangat memanfaatkan darahku. Saya memiliki esensi sumsum tulang. Energi dari itu bahkan lebih kuat daripada energi dari darahku. Jika kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Aku bahkan tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Kirimkan saja kabar tentangku ke klan iblis raksasa atau Suzaku saat ini. Bagaimana? Mata Wang Lin berbinar. Dia tertawa dingin dan tidak lagi membuang waktu bersama orang ini. Dia berubah menjadi gas hijau dan menghilang dari tempat ini. Setelah Wang Lin pergi, tubuh raksasa itu bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Waktunya hanya tinggal setengah dupa lagi. Jika orang itu terus menguras darahku hingga tinggal saja yang tersisa, itu pasti akan memancing keluar akar utama di tubuhku. Maka aku akan punya cara agar jiwaku meninggalkan tubuh ini. Raungan orang ini dipenuhi rasa frustrasi. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Dua cahaya yang bahkan lebih terang dari kilat melintas di matanya. Saat dia meraung, ekspresinya berubah menjadi sakit saat kulit yang menutupi tulang punggungnya mulai bergerak. Tak lama kemudian, duri berwarna biru keunguan menyembul dari tulang punggungnya. Deretan duri menakutkan yang bersinar ungu muncul di punggungnya. Di bagian atas tulang punggung raksasa, muncul tanaman ungu berukuran setengah tubuh raksasa. Pada saat yang sama, ia memperluas cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan menutupi raksasa itu. Bunga ungu. Seukuran raksasa mekar. Perlahan-lahan ia menguras kekuatan hidup dari tubuh raksasa itu untuk tumbuh. Raksasa itu dengan getir meraung, mayat sekte. Jika aku, Lei Ji, bisa membebaskan diri suatu hari nanti, aku tidak akan pernah melepaskannya. Tubuh Wang Lin muncul di dalam sekte mayat. Dia menunjuk ke udara, menyebabkan pecahan jiwa muncul. Fragmen jiwa ini adalah yang dia tinggalkan di dalam gua setelah dia pergi untuk memeriksa situasinya. Gua itu memiliki kekuatan misterius yang sangat membatasi indera keilahian, tetapi tidak banyak berpengaruh pada fragmen jiwa.
Ketika Wang Lin menunjuk pada pecahan jiwa, matanya berbinar dan dia tersenyum. Kemudian dia pindah dan menghilang dari sekte mayat. Wang Lin muncul di dataran di atas sekte mayat. Dia tiba-tiba melihat ke utara dan melihat gelombang raksasa gas biru datang ke arahnya seperti tsunami. Di dalam tsunami gas biru, seorang anak laki-laki berpakaian merah sedang berjalan ke arah ini. Anak laki-laki ini sangat tampan. Wajahnya seputih batu giok dan dia terlihat sangat manis. Namun, matanya mengandung nyala api yang sangat ganas yang tersembunyi dengan baik. Ini tidak ditujukan pada Wang Lin. Itulah kepribadiannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan langit dan bumi seakan bergetar di bawah kakinya. Saat gas biru berlalu, seluruh rumput dan awan berubah menjadi biru, menciptakan cahaya biru terang. Haha, Wang Lin, apa pendapatmu tentang tubuh baru lelaki tua ini? Episode 439 Perbedaan Dao. Sial, setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku punya tubuh lagi. Haha, setelah mendapatkan tubuh, aku harus bersenang-senang. Rumor mengatakan bahwa semua kultivator wanita di planet Feng Luan cantik. Orang tua ini selalu ingin pergi ke sana. Begitu kita meninggalkan tempat ini, aku harus bersenang-senang. Wang Lin, apakah kamu ingin pergi? Wang Lin mengerutkan kening. Dia memandang anak laki-laki di depannya dan dengan tenang berkata, tidak pergi. Anak laki-laki itu adalah si Tunan. Setelah dia merasuki tubuh tersebut, dia mempersingkat waktu penyesuaiannya dengan melahap leluhur keempat. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, tingkat kultivasinya sudah berada pada tahap ascendan. Si Tunan memutar matanya dan berkata, kamu terlalu membosankan. Yang Anda lakukan hanyalah berkultivasi. Kentut apa yang bisa diolah? Tahukah Anda mengapa orang tua ini mulai berkultivasi? Biar ku beritahu padamu, lelaki tua ini berkultivasi untuk memiliki semua keindahan di dunia, mencuri semua harta di dunia, dan menyingkirkan siapapun yang tidak kusuka. Inilah sebabnya saya mulai berkultivasi kembali di planet 4 orang suci. Kalau tidak, dengan betapa membosankannya kultivasi, siapa yang akan melakukannya? Ketika saya mencapai tahap pendirian fondasi, saya memutuskan untuk berhenti berkultivasi dan diam-diam melarikan diri ke negara kecil yang hampir tidak ada kultivator. Saya menjadi raja di sana, berpesta setiap malam, dan meminta wanita melayani saya setiap malam. Itulah kehidupannya. Siapapun yang tidak saya sukai akan dibunuh hanya dengan satu mantra. 10 tahun, saya tinggal di sana selama 10 tahun. Si Tunan mulai mengingat masa lalu. Dia jelas merindukan hari-hari itu. Wang Lin terbang ke depan dan dengan tenang bertanya, jika senyaman itu, mengapa kamu tidak menikmati sisa hidupmu di sana? Kemarahan muncul di wajah si Tunan saat dia menjawab, kamu pikir aku tidak mau? Jika bukan karena kultivator formasi inti kejam yang datang mencari masalah, saya akan menikmati sisa hidup saya di sana. Kultivator formasi inti itu mengejarku dan aku melewati banyak kesulitan hingga akhirnya bisa melarikan diri. Saya mengatupkan gigi dan melanjutkan kultivasi saya. Kali ini saya bertahan selama beberapa dekade dan mencapai tahap formasi inti, kemudian saya menguatkan diri lagi untuk mencapai tahap akhir formasi inti sebelum meninggalkan kultivasi pintu tertutup. Wang Lin tertawa. Dia memandang si Tunan dan bertanya, lalu kamu pergi untuk membalas dendam. Balas dendam apa? Kultivator formasi inti itu telah lama dibunuh oleh orang lain. Setelah saya keluar dari kultivasi pintu tertutup, saya pergi ke negara kultivasi peringkat 2 dan melanjutkan malam saya berpesta dan bersenang-senang. Para kultivator perempuan pembangunan fondasi menemani lelaki tua ini sepanjang hari. Bahkan tidak perlu membicarakan betapa indahnya hari-hari itu. Juga, saya memiliki istana di dunia fana. Aku adalah eksistensi yang setara dengan raja. Raja kecil itu baik. Dia selalu memberiku barang bagus untuk digunakan. Bahkan memikirkannya sekarang, aku sangat merindukannya. Wang Lin mengusap dagunya dan tertawa. Mungkinkah kamu bertemu dengan seorang kultivator jiwa yang baru lahir nanti? Mata si Tunan melebar dan dia berkata, itu benar. Belum genap 3 tahun kemudian, beberapa kultivator Nas Chen Sol memutuskan bahwa dia menginginkan salah satu kultivator perempuan pembangunan fondasi saya untuk tungku kultivasi. Orang tua ini tidak bisa mengalahkannya dan harus lari. Kali ini saya berkultivasi hingga mencapai tahap akhir Nas Chen Sol sebelum saya keluar dari kultivasi pintu tertutup. Setelah itu saya berkeliling daerah kultivasi peringkat 3 menjalani kehidupan seorang raja dan menikmati semua keindahan. Saat itu, banyak rekan kultivator yang sangat iri pada saya. Wang Lin tertawa keras dan bertanya, apa yang terjadi setelahnya?
Mungkinkah Anda bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa? Si Tunan menghela nafas dan berkata, nasib buruk. Hanya dalam 10 tahun, saya membunuh seseorang dan membuat marah seorang kultivator formasi jiwa. Saya hampir mati dan diselamatkan oleh Suzaku generasi pertama. Dia bukan Suzaku yang pertama, dan begitulah caraku bertemu Ye Wuyu. Namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi dan dia tidak bisa melindungi saya selamanya, jadi saya melepaskan kecantikan saya dan mulai berlari untuk hidup saya lagi. Kali ini saya mengambil pelajaran. Saya berkultivasi secara tertutup untuk memahami kehidupan dan mencapai tahap formasi jiwa. Saya tetap berkultivasi dengan pintu tertutup sampai saya mencapai tahap akhir formasi jiwa. Wang Lin menganggap jalur kultivasi si Tunan menarik, jadi dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi setelahnya adalah aku membalas dendam. Saya pergi ke sekte kultivator formasi jiwa tahap tengah dan membunuhnya sebelum kembali menikmati hidup. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama karena Ye Wuyu menemukanku dan memintaku untuk pergi ke alam surgawi bersamanya. Jadi kami pergi dan mengumpulkan banyak batu giok surgawi dan kemudian saya mencapai tahap transformasi jiwa setelah melakukan kultivasi pintu tertutup lagi. Awalnya saya ingin mencari negara kultivasi dan terus hidup seperti raja, karena pada saat itu tidak banyak orang yang bisa mengganggu saya lagi. Orang tua ini tidak ingin berkultivasi lagi karena terlalu membosankan dan saya ingin menjalani sisa hidup saya dengan bersenang-senang. Tapi Ye Wuyu yang tua dan berkulit tebal itu mengatakan bahwa jika aku ingin bermain maka aku harus bermain di luar planet 4 orang suci. Kami akan menciptakan negara kultivasi peringkat 6 tempat saya bisa bermain sesuka saya. Saat itu aku sedang tidak berpikir jernih, jadi aku terjebak dalam perangkap pencuri tua itu. Sialan dia. Untuk mimpi ini, lelaki tua ini berkultivasi tanpa henti dan pergi kemana-mana bersamanya. Pada akhirnya, dia menjadi pemimpin semua sekte di negara Suzaku dan kami berdua mengangkat negara kultivasi peringkat 4 selangkah demi selangkah menjadi negara kultivasi peringkat 6. Baik saya dan dia berhasil mencapai tahap ascendan dan diberikan planet jelek ini oleh aliansi kultivator. Orang tua ini sangat menantikan untuk bersenang-senang di planet Suzaku ini. Sayangnya, klan abadi yang terbengkalai ada di sini. Klan abadi yang terbengkalai berani mencuri dari orang tua ini, jadi bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi? Saat itu, perang menyelimuti planet ini dan langit redup. Klan abadi yang terbengkalai memiliki beberapa wanita baik yang diambil dan diajak bersenang-senang oleh lelaki tua ini. Kemudian, Ye Wuyu mengorbankan dirinya bersama beberapa teman lama untuk menyegel klan abadi yang terbengkalai. Saat itu, saya sangat tertekan dan hendak meninggalkan planet Suzaku untuk mencari planet kultivasi yang lebih lemah untuk melanjutkan hidup saya sebagai seorang pangeran. Sayangnya, pencuri tua Ye Wuyu itu bahkan bersekongkol melawanku dalam kematiannya dan menjadikanku Suzaku generasi kedua. Apa yang terjadi setelah itu, kamu sudah tahu. Tubuhku hancur dan aku terpaksa bersembunyi di dalam mutiara penentang surga sampai aku bertemu denganmu. Sekarang setelah tubuhku kembali, aku harus membalas dendam dan bersenang-senang di planet Feng Luan. Lalu aku akan menemukan negara kultivasi di sana dan melanjutkan hidupku sebagai pangeran. Izinkan saya memberitahu Anda, Wang Lin, berkultivasi secukupnya saja tidak masalah. Hidup adalah sesuatu yang harus Anda nikmati dan bersenang-senang. Mata si Tunan mengandung sedikit kesedihan. Seolah-olah dia telah melihat kehidupan. Wang Lin dengan tenang berkata, daoku dan daomu tidak sama. Matanya tenang. Dia telah mendengar tentang kehidupan si Tunan dan itu saja. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa riang seperti si Tunan dan menikmati hidup seperti itu. Dari titik waktu yang tidak diketahui, hati Wang Lin mulai mengejar kultivasi. Dia ingin tahu apa tujuan akhir dari kultivasi. Disinilah dia berbeda dari si Tunan. Situ memiliki kecemerlangan versinya sendiri dan Wang Lin memiliki harga dirinya sendiri. Harga dirinya mencapai puncaknya selangkah demi selangkah. Untuk berdiri di atas dunia dan memahami kebenaran tentang surga. Si Tunan memandang Wang Lin dengan cermat dan merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami anak yang dia lihat tumbuh dewasa ini. Apalagi sekarang, dia merasa sangat asing dengan Wang Lin ini, namun dalam ketidaktahuan ini masih ada sedikit perasaan akrab. Alasan dia merasa asing adalah karena dia belum pernah melihat ekspresi ini di wajah Wang Lin sebelumnya. Itu adalah kebanggaan terhadap Dao sendiri. Si Tunan sangat membenci ungkapan ini karena dia hanya pernah melihat ungkapan ini pada satu orang sebelumnya, dan itulah orang yang dia hormati sekaligus benci, Suzaku generasi pertama, Ye Wuyu. Dalam hatinya, Ye Wuyu seperti kakak baginya.
Sebuah eksistensi yang seperti seorang guru dan saudara pada saat yang sama. Meskipun si Tunan sangat bangga, dia sangat peduli dengan kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya, dan Ye Wuyu telah memberinya banyak hal. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan, tapi dia mengingatnya di dalam hatinya. Itu sebabnya meski dengan emosinya, meski ingin pergi, satu kata dari Ye Wuyu membuatnya menyerah pada ide tersebut dan tetap menjadi Suzaku generasi kedua. Dalam hatinya, sepertinya dia menjaga planet Suzaku untuk Ye Wuyu. Sejak pertama kali dia bertemu Ye Wuyu selalu memiliki ekspresi yang sama seperti Wang Lin saat ini. Bahkan ketika Ye Wuyu meninggal, ekspresinya masih dipenuhi rasa bangga. Dari murid rendahan sebuah sekte di negara kultivasi peringkat 4 hingga dia menjadi master sekte. Kemudian menyatukan semua sekte di negara tersebut untuk menjadi master sekte seluruh negara. Kemudian dia menggunakan kemauan yang besar untuk menaikkan negara kultivasi peringkat 4 menjadi negara kultivasi peringkat 5. Kemudian dia melakukan hal yang mustahil dengan menaikkan negara kultivasi peringkat 5 menjadi negara kultivasi peringkat 6. Menjadi negara kultivasi peringkat 6 dan diberikan planet oleh aliansi kultivasi. Semua ini karena dia adalah Ye Wuyu. Tanpa dia, negara Suzaku akan tetap menjadi negara kultivasi peringkat 4 yang tidak mencolok di planet 4 orang suci. Mungkin sudah hancur. Saat ini, si Tunan melihat ekspresi yang sama di wajah Wang Lin. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Yang paling penting sekarang adalah mengirim Anda ke makam Suzaku dan mengambil kembali bagian jiwa Anda dari Cultivation Planet Crystal." Wang Lin, makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius kristal planet kultivasi, jadi selain Suzaku saat ini, tidak ada kultivator ascendan yang bisa masuk. Hanya kultivator transformasi jiwa yang bisa masuk, jadi saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Namun, Anda bisa bersantai. Bahkan jika kamu gagal mendapatkan kembali bagian jiwamu, aku masih punya cara lain untukmu mendapatkannya kembali, tapi metode itu sangat rumit dan sulit, jadi akan lebih baik jika kamu bisa mendapatkannya kembali sendiri. Wang Lin mengangguk. Dia memandang ke arah negara Suzaku dan dengan tenang berkata, "Masalah di planet Suzaku hampir selesai. Setelah saya mendapatkan kristal planet kultivasi, saya akan meninggalkan planet ini. Memang benar, alam semesta ini sangat besar. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan." Dengan itu, Wang Lin terbang ke kejauhan. Si Tunan tertawa ketika dia mengejar Wang Lin dan berkata, "Masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Kita bisa membicarakannya saat kita berpisah. Saya yakin kita akan bertemu lagi. Jika tidak ada yang salah, saya akan menjadi pangeran di planet Feng Luan." Saat mereka terbang, Wang Lin tiba-tiba bertanya, "Situ, alam apa yang berada di atas tahap ascendan?" Episode 440 di atas kekuasaan. Di atas panggung ascendan. Si Tunan berhenti terbang dan menatap Wang Lin. Si Tunan menjawab, dengan nada berat, "Alam di atas tahap ascendan bukanlah sesuatu yang diketahui oleh sebagian besar kultivator karena hanya ada terlalu sedikit orang di alam tersebut. Panggung ascendan adalah puncak sekaligus pintu. Kebanyakan kultivator terhenti di pintu ini, tidak dapat melanjutkan kultivasi mereka sebelum umur mereka mencapai akhir. Namun, begitu kamu menembus ambang itu dan menyentuh alam berikutnya, umurmu akan bertambah berkali-kali lipat. Meski tidak bisa bertahan selama langit dan bumi, namun akan bertambah banyak. Saya memperoleh pemahaman tentang alam berikutnya sebelum melarikan diri ke mutiara penentang surga, itulah sebabnya saya dapat bertahan selama puluhan ribu tahun di sana. Tetapi ini tidak berarti bahwa hidup saya tidak terbatas. Jika waktuku tiba dan aku masih belum membuat terobosan, aku akan tetap mati. Bukannya belum ada orang yang berhasil lolos dari siklus reinkarnasi surga, tetapi seringkali mereka adalah kultivator tingkat rendah. Terlalu sulit bagi mereka yang telah mencapai tahap ascendan untuk keluar dari siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi surga menghasilkan jumlah kekuatan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kultivasi kultivator. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa kultivator tingkat rendah memiliki waktu yang lebih mudah untuk keluar dari siklus reinkarnasi surga dengan premis bahwa ada kultivator tingkat tinggi yang membantu mereka. Wang Lin mengangguk. Dia ingat ketika dia membantu Li Muan menangkis utusan surga. Si Tunan menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Setelah tahap ascendan adalah 3 alam penghancuran nirwana. Mata Wang Lin berbinar. 3 alam penghancuran nirwana. Itu betul.
Suzaku generasi pertama, Yu Wuyu, bercerita tentang 3 alam penghancuran nirwana setelah dia mendapat hadiah dari aliansi kultivasi. Jika dia tidak memberitahuku, maka aku tidak akan mengetahuinya sampai aku menjadi Suzaku berikutnya. Situ Nan menghela nafas saat mengingat masa lalu. 3 alam penghancuran nirwana. Alam pertama adalah Nirvana Skrier, alam kedua adalah Nirvana Cleanser, dan alam ketiga adalah Nirvana Saterer. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana setelah 3 alam penghancuran nirwana? Apakah itu puncaknya? Situ Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? 3 alam penghancuran nirwana hanya dianggap sebagai langkah kedua bagi para kultivator. Namun, seseorang di tahap penghancuran nirwana dapat dianggap sebagai tokoh dikdaya di aliansi kultivasi. Jarang ada orang yang mau main-main dengan mereka. Rumor mengatakan bahwa monster-monster tua di aliansi kultivasi bahkan telah berhasil menerobos melewati penghancuran nirwana. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia melihat ke arah Situ Nan dan bertanya, apakah Anda seorang Nirvana Skrier? Situ Nan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? Ada 2 ambang batas antara tahap Ascendan dan menjadi Nirvana Skrier, yaitu tahap pembersihan Yin Yang. Tahap pembersihan Yin yang melibatkan perubahan domain. Ini tidak sama dengan beralih dari non-jasmani ke jasmani tetapi pemahaman yang lebih dalam. Saya tidak bisa menjelaskannya terlalu banyak, tetapi hanya setelah domain Anda melewati tahap pembersihan Yin yang barulah Anda bisa menjadi pencakar nirwana. Sebelum saya terpaksa bersembunyi di dalam mutiara penentang surga, saya menyentuh batas tahap pembersihan Yin. Meskipun saya tidak dapat berkultivasi ketika terjebak, pemahaman saya tentang domain saya telah meningkat, jadi saya menyelesaikan tahap pembersihan Yin. Setelah saya melewati tahap pembersihan Yang, saya hanya perlu mencari tempat untuk berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menjadi pencakar nirwana. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, di tingkat kultivasi apa Zuxi? Apakah dia juga berada pada tahap pembersihan Yin yang sebelum Nirvana Skrier? Sedikit rasa jijik muncul di mata Situ Nan dan kemudian dia berkata, dia Ascendan tahap akhir. Saya khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencapai tahap pembersihan Yin Yang, jadi tidak perlu memikirkan dia menjadi pencakar nirwana. Namun, dia dianggap sebagai kultivator Ascendan yang sangat istimewa. Meskipun dia masih lebih lemah dari para kultivator pada tahap pembersihan Yin Yang, dia bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh seorang kultivator Ascendan tahap akhir yang normal. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, segel Suzaku dari aliansi kultivasi. Situ Nan mengungkapkan sedikit apresiasi di matanya dan perlahan berkata, ya, dia adalah seorang kultivator berjudul Ascendan dan dapat dianggap sebagai kultivator Ascendan teratas karena dia mengendalikan teknik khusus dari aliansi kultivator. Ye Wuyu memperoleh teknik yang kuat setelah kembali dari aliansi kultivasi yang disebut segel Suzaku. Ini sangat kuat dan akan luar biasa jika bukan karena fakta bahwa ia membutuhkan umur setiap kali digunakan. Kecuali jika seorang kultivator Ascenden telah memahami tahapan pembersihan Yin Yang, maka mereka akan kesulitan untuk menandingi Suzaku saat ini. Namun, teknik yang diberikan oleh aliansi kultivator juga diberi peringkat seperti harta surgawi. Segel Suzaku hanyalah teknik berkualitas rendah, tetapi masih meningkatkan kekuatan siapapun yang memegang gelar tersebut. Sayangnya, segel Suzaku hanya dapat digunakan setelah Anda mengontrol kristal planet kultivasi. Setelah Anda mengendalikan keduanya, kekuatan Anda akan meningkat banyak. Taktik Suzaku yang dipelajari setiap generasi Suzaku adalah apa yang berhasil dipelajari oleh Suzaku generasi pertama, Ye Wuyu, dari segel Suzaku. Segel Suzaku tidak hanya meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi setelah Anda memiliki kristal planet kultivasi, itu akan meningkatkan kompatibilitas antara Anda dan kristal sehingga Anda dapat mencapai kekuatan seorang kultivator judul Ascendan lebih cepat. Wang Lin merenung sedikit. Matanya berbinar dan dia bertanya, kamu tadi mengatakan bahwa harta surgawi juga dipisahkan berdasarkan tingkatannya. Tentu saja. Harta surgawi yang memerlukan energi spiritual surgawi untuk digunakan dibagi dalam kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Mata Situ Nan menjadi serius saat dia berkata, ada juga rumor bahwa ada peringkat di atas harta surgawi yang sangat kuat dan seseorang setidaknya harus menjadi penghancur nirwana untuk menggunakannya. Saya pikir mutiara penentang surga adalah harta karun semacam itu. Wang Lin menyentuh dahinya. Dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan pedang surgawi. Dia memandang Situ Nan dan berkata, periksa di peringkat berapa pedang ini. Setelah melihat pedang surgawi, mata Situ Nan berbinar,
dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang itu terbang ke arahnya. Dia memegang pedang dan menyentuhnya dengan tangan kirinya sambil menganalisisnya perlahan. Wang Lin sangat tenang. Dia sangat mempercayai si Tunan atau dia tidak akan membiarkan dia memeriksa pedang surgawi. Tak lama kemudian, si Tunan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengisi pedangnya dengan energi spiritual surgawi, yang membuatnya bersinar. Cahaya ini beberapa kali lebih kuat daripada saat Wang Lin menggunakannya. Si Tunan berbisik, pedang yang bagus. Dia dengan santai mengayunkannya dengan tangan kanannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan yang menggemparkan datang dari udara. Kemudian luka yang sangat besar seperti retakan terbuka di langit. Angin dingin yang kencang keluar dari celah tersebut dan dalam sekejap seluruh tanah membeku. Pedang yang bagus. Si Tunan menyentuh pedangnya. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Alam surgawi. Itu milik seorang teman lama. Mata Wang Lin tenang sepanjang waktu. Ini adalah harta surgawi kualitas menengah. Sayangnya, roh pedang di dalamnya tidak dapat menyatu sepenuhnya dengan pedang, sehingga kekuatannya terbatas. Selain itu, ini bukanlah satu-satunya pedang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang saat aku mengayunkan pedang ini. Seharusnya ada 4 pedang. Setelah digabungkan, mereka akan menjadi seperti harta surgawi berkualitas tinggi. Sayangnya, begitu harta karun surgawi mencapai kualitas menengah, mereka memiliki tanda jiwa. Ini tidak sama dengan jiwa kita tetapi sebuah teknik untuk menggunakan harta karun. Tampaknya, kita tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Pedang yang bagus. Si Tunan sangat menyukainya sehingga dia hampir tidak ingin melepaskannya. Harta karun surgawi kualitas menengah. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi harta surgawi yang berkualitas tinggi. Mata si Tunan membelalak dan dia berkata dengan perasaan tidak puas, apa? Apakah harta surgawi kualitas menengah tidak cukup baik untuk Anda? Di seluruh alam semesta, tidak banyak harta surgawi kualitas menengah, dan para kultivator hanya dapat memurnikan harta surgawi kualitas rendah. Hampir semua harta surgawi kualitas menengah sekarang berasal dari masa sebelum alam surgawi runtuh. Sejumlah besar harta surgawi yang dimiliki para kultivator berkualitas rendah. Hanya ada sedikit yang kualitas menengah. Setelah Anda pergi dari sini, Anda akan melihat betapa langkanya harta surgawi kualitas menengah. Satu saja sudah cukup untuk memulai perang. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Dia teringat kembali pada alam surgawi ketika dia melihat Santo Pedang Ling Tianhou dan beberapa orang tua aneh berebut pedang surgawi seperti orang gila. Tingkat kultivasi orang-orang itu jelas melampaui Ascendan, jadi kata-kata si Tunan memiliki logika tertentu bagi mereka. Harta karun surgawi kualitas menengah sudah langka, tetapi harta karun surgawi berkualitas tinggi bahkan lebih langka lagi. Orang tua ini telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama dan bahkan melakukan perjalanan ke beberapa planet kultivasi, tetapi saya belum melihat satu pun harta surgawi berkualitas tinggi. Kamu sungguh beruntung, bocah. Si Tunan mendengus. Si Tunan mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu memiliki taktik untuk pedang ini? Wang Lin merenung sedikit dan berkata, saya punya beberapa petunjuk, tapi sayangnya saya tidak dapat menemukannya. Si Tunan dengan cepat bertanya, oh, beritahu aku tentang itu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Hal-hal di masa lalu, tidak perlu mengungkitnya. Si Tunan tersenyum, lalu dia memandang Wang Lin dan berkata, bagaimana kalau memberiku pedang ini? Wang Lin memandang si Tunan dan bertanya, apakah kamu serius? Si Tunan sedikit ragu, lalu dia menghela nafas dan melemparkan pedangnya kembali ke Wang Lin. Lupakan. Jika itu orang lain, aku akan mencurinya, tetapi jika itu milikmu, wajah tua ini akan merasa sangat malu. Wang Lin tersenyum. Dia menangkap pedangnya dan berkata, pedang ini bukan milikku. Jika tidak, menghadiahkannya kepadamu akan baik-baik saja. Si Tunan mendengus dan berkata, jika bukan karena tas milik lelaki tua ini hilang dan saya tidak punya apa-apa saat ini, saya tidak akan mempedulikannya. Orang tua ini memiliki 2 harta surgawi berkualitas rendah. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, dengan senyuman yang bukan senyuman, Zuxi memiliki banyak harta surgawi. Tidak hanya semua harta surgawi Zuxi berkualitas rendah, semuanya juga dikumpulkan oleh Suzaku generasi pertama. Saya merasa terlalu malu untuk mencurinya. Si Tunan memperlihatkan ekspresi kasihan. Situ, menurutmu kualitas apa harta karun ini? Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan perangkap binatang itu muncul. Dia melemparkan perangkap binatang itu, menyebabkan kereta perang pembunuh dewa muncul di hadapannya.
Roh jiwa di kereta dengan cepat muncul dengan mata terbuka lebar dan mulai mengaum. Si Tunan kaget saat melihat kereta itu, tapi kemudian matanya mulai bersinar terang.